Naskah tanpa judul. Di dalam mobil Alifa terus menggoda Izah. Jangan melamun Zah. Tenang Om Bana nggak genit kok. Celetuk Alifa tiba-tiba membuat Izah yang sedang asik menikmati pemandangan lalu lalang kendaraan menoleh ke arah Alifa. Aku nggak nanya Lova, protes Izah merasa malu pada Gus Fadil. Aku cuma ngasih tahu lo Zah, Alifa menimpali sambil tertawa. Lama-lama kamu nyebelin Fe. Nah kamu jadi tahu kan rasanya diledekin. Kamu malah yang sering ngeledikin aku sama Gus. Jawab Alifa. Tapi kalian suami istri, sementara aku bukan Fe, pasti rasanya berbeda. Jawab Izah dengan nada kesal. Ya udah kalau pengen ngerasain yang sama seperti aku, gampang tinggal nikah sama Om Bana. Jawab Alifa dalam hati terkikik geli. Kamu pikir nikah itu gampang Fe? Enggak semudah membalikan telapak tangan. Lagian mana mungkin Om Bana mau sama aku. Pasti naksirnya sama cewek kantoran, yang seksi dan modis. Jawab Izah. Klik. Tanpa Izah sadari Alifa merekam obrolan mereka berdua lalu mengirimkannya pada Bana. Kebetulan Alifa sedang mengotak-atik ponsel milik suaminya yang dititipkan padanya. Kena jebakan Batman kamu Zah. Jadi lawan. Batin Alifa ngakak dalam hati. Gus Hafi hanya menyimak kelakuan santrinya dari balik kemudi, sesekali melirik kaca menatap Alifa yang sudah halal baginya. Ting. Wow cepet juga Om Bana balas chatnya, batin Alifa. Sambil senyum-senyum sendiri Alifa mengeraskan volume ponsel lalu memutar rekaman suara yang ia terima dari Om Bana. Justru aku sukanya sama wanita berhijab, tidak mengumbar aurat. Wanita terjaga seperti kalian itulah yang aku cari, apalagi sama wanita berhijab yang memiliki tahi lalat di pipi kiri. Boleh dong jadiin aku sebagai imamnya. Izah yang sedang menatap pengamen di lampu merah merasa terkejut mendengar rekaman suara yang diputar oleh Alifa. Dengan gerakan perlahan Alifa memutar lehernya hingga wajahnya menatap Alifa dengan tatapan butuh penjelasan. Gus Hafi pun sama terkejutnya, namun mengulas senyum. Ya, Allah selucu itukah istriku. Dia benar-benar selalu bisa membuat hatiku berdebar-debar. Batin Gus Hafi semakin mengagumi istrinya dengan tingkah konyolnya. Izah mencubit lengan Alifa. Kamu itu ya Fo, malu-maluin banget, protes Izah yang merasa malu pada Gus Hafi. Ya maaf, aku cuma mau buktikan ucapan kamu. Om Bana itu suka cewek yang seperti apa? Ternyata dia sudah naksir sama kamu Zah. Wanita bertahi lalat di pipi. Semua omongan kamu salah besar Izah. Bahkan dia sudah sedetail itu sampai hafal letak tahi lalat kamu. Alifa semakin menggoda Izah. Bisa aja dia cuma membual. Dan kamu percaya begitu saja. Kalau aku mah enggak Fe. Izah semakin terlihat kesal sekaligus penasaran dengan ucapan Om Bana. Izah pun mengakui banyak kelebihan yang dimiliki Om Bana. Saya tidak membual Nona Izah. Apa perlu bukti? Oke, secepatnya saya akan berkunjung ke rumah kedua orang tua kamu. Deh, lagi-lagi Izah merasa kecolongan, hingga terkena jebakan. Kali ini ponsel yang Alifa pegang ternyata tersambung dengan Om Bana. Jantung Izah semakin berdebar-debar mendengar suara Bana dari ponsel. Izah merasa kesal, senang, cemas, ragu, berkumpul menjadi satu. Kalau tidak ada Gus Hafi mungkin Alifa sudah habis diul-ul sama Izah karena sudah berani menjebaknya hingga Izah merasa malu semalu-malunya. Sholat istikharah Zah. Mintalah petunjuk dari Allah. Siapa tahu Pak Bana memang yang Allah kirimkan untuk menjadi imam kamu. Gus Hafi yang sedari tadi hanya menyimak akhirnya memberikan solusi pada santrinya. Nah bener banget itu. Gus idola kamu aja dukung Zah. Mau apa lagi kamu? Goda Alifa merasa lucu melihat Izah yang wajahnya sudah memerah. Gus, istrinya bisa dikunciin gak mulutnya? Dari tadi ngomongnya gak pakai filter. Ucap Izah membuat Alifa membulatkan matanya menatap Izah. Oh tentu saja bisa, tapi di dalam aja, di lantai atas. Gak di sini. Kasihan kamu takut baper. Jawab Gus Hafi sambil tersenyum melirik kaca depan untuk melihat ekspresi wajah istrinya yang terlihat berpikir. Entah apa maksudnya ucap Gus Hafi, Alifa sulit untuk memahaminya. Namun begitu mengingat kalimat dalam lantai atas, otak Alifa mendadak jernih lalu tiba-tiba teringat ketika suaminya membungkam mulutnya dengan sesuatu yang bikin jantung bergetar, hingga kesulitan nafas. Jangan macam-macam Gus, ucap Alifa dengan pelan namun masih terdengar jelas di telinga Gus Hafi. Macam-macam juga nggak apa-apa. Kamu sudah halal untuk saya. Iya kan Zah? Gus Hafi meminta dukungan pada sahabat istrinya. Betul Gus, maju terus pantang mundur. Jawab Izah sekenanya.
meskipun sedikit kurang paham dengan pembahasan Alifah dan Gusnya. "Ah, kamu gak friend? Masak dukung Gus Hafi gak dukung aku?" Protes Alifah membuat sahabatnya tersenyum penuh hati. "Satu sama, kamu juga sudah membuat aku kesal berkali-kali, sekarang gantian dong," jawab Izah, tidak peduli pada istrinya Gus yang memang hari ini menurut Izah sangat menyebalkan. "Gus suami, tolong dong dijelaskan pada santrinya Gus, apa hukumnya menyimpan dendam?" Ucap Alifah membuat Izah refleks mencubit paha Alifah. Bertepatan dengan itu, mobil Gus Hafi memasuki pelataran pesantren. "Kita turun di dalam garasi aja Gus, takut ada santri yang lihat. Bisa-bisa leher saya digorok sama santri wanita yang mengidolakan Gus," ucap Izah membuat Gus Hafi tersenyum. Gus Hafi sudah tidak heran lagi pada santriwati dan ustazah yang begitu banyak mengidolakannya. Gus Hafi tetap bersikap tegas dan dingin di hadapan mereka. "Deh, ke atas dulu, ada yang mau Mas sampaikan," ucap Gus Hafi pada Alifah ketika tangan Alifah meraih handle pintu mobil. "Isi Ci yang mau berdua-duaan, aku langsung ke asrama. Terima kasih banyak Gus sudah mengajak saya ikut kajian di luar," ucap Izah. "Salah kamu ngomongnya Zeh, seharusnya terima kasih Gus sudah mempertemukan saya dengan Om Bana," canda Alifah membuat Izah mencebik. "Awas kamu," gumam Izah. Gus Hafi hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah istrinya dan sahabatnya yang lebih mirip dengan kartun Tom and Jerry. "Assalamualaikum Gus," pamit Izah sambil membungkuk sedikit tubuhnya. "Kok cuman Gus? Aku gak dikasih salam juga Zah?" canda Alifah. "Untuk kali ini, enggak," jawab Izah lalu berlari kecil keluar dari bagasi dan menuju asrama putri. "Setiap hari seperti itu?" tanya Gus Hafi tiba-tiba. "Apanya Gus?" Mas?" tanya Alifah. "Ya kalian. Apalagi kalau bukan perdebatan kalian berdua," jawab Gus Hafi sambil menarik pergelangan tangan Alifah menuju pintu yang mengarah ke dapur dalam yang menyatu dengan tangga menuju lantai 2. Kebetulan Umi dan Abah tidak terlihat sehingga Gus Hafi tanpa rintangan dan hambatan menuju lantai atas, lebih tepatnya ke kamar mereka. Gus Hafi membuka pintu kamar lalu membiarkan Alifah masuk lebih dulu. Setelah memastikan istrinya masuk ke dalam kamar, Gus Hafi ikut masuk dan tak lupa menutup pintunya. "Gus bisa nggak sih, nggak usah ngisi kajian di luar pesantren?" tanya Alifah tiba-tiba sambil mendudukkan bokongnya di sofa kamar. "Memangnya kenapa?" tanya Gus Hafi sambil melepaskan jam tangan dan kopiah yang melekat di kepalanya. "Tadi Gus lihat sendiri, banyak wanita yang genit sama Gus. Aku nggak suka loh Gus." Alifah mengungkapkan keresahan hatinya. "Wah, lucunya istriku kalau cemburu. Setahu Mas, cemburu itu tandanya cinta." Gus malah meledek istrinya. "Aku serius loh kakang Mas," Gus Hafi kesal Alifah. "Aku 10 rius malahan," jawabnya lalu duduk di samping istrinya dengan lengan merangkak bahu istrinya. "Asal kamu tahu deh, segenit apapun wanita di luar sana, insya Allah Mas gak akan tergoda sama mereka. Karena adik satu-satunya gadis kecil yang mampu menggoda hidup Mas, sampai hadir bertahun-tahun di dalam mimpi. Itu bukan perkara yang mudah bagi Mas untuk menemukan gadis di dalam mimpi. Bahkan Mas seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Supaya bisa menemukan adik, tidak mudah menggantikan nama Alifah Amanda di hati Mas yang sudah terpatri dengan kokoh." Siapa yang tidak terharu mendengar kalimat manis yang keluar dari bibir Gus Hafi? Alifah dibuat meleleh oleh suaminya. "Aku cuma takut Mas, mereka merebut Mas dengan cara yang keji." Alifah mengesampingkan egonya tiba-tiba sudah memeluk suaminya. Tentu saja Gus Hafi merasa senang. Sedikit demi sedikit istrinya berubah menjadi lebih baik. Doakan saja semoga suami aku ini kuat iman, sehingga tidak mudah tergoda sama wanita manapun. Doa seorang istri soleha itu sangat penting dan dibutuhkan oleh suaminya. "Pasti, Mas, aku akan mendoakan yang terbaik untuk keluarga kita." "Cuk." Nah gitu dong, Gus Hafi menghadiahi Alifah dengan kecupan di keningnya, membuat hati Alifah bergetar hanya dengan sentuhan lembut dari suaminya. Keesokan harinya Gus Hafi yang hendak menyapa Ustadz Faisal dan Ustadz Ardan yang sedang terlihat serius dengan obrolannya, terpaksa mengurungkan niatnya begitu mendengar nama istrinya disebutkan oleh Ustadz Ardan. Gus Hafi akan menyimak obrolan mereka berdua. Makanya tanyain sama Izah dan jelasin kalau bunga itu buat Alifah dan jelasin juga ta'aruf itu tertuju untuk Alifah bukan Izah usul Fardan. Tapi masalahnya kemarin Alifah sudah mengira kalau buket bunga yang ada tulisannya ta'aruf itu untuk Izah. "Gimana aku mau jelasinnya?" ucap Ustadz Faisal.
Salah sendiri kamu nitip bunga ke Izah nggak bilang apa-apa kan. Jeti salah paham. Niatnya untuk Alifa malah dikira untuk Izah. Mukanya nggak ngomong apa-apa, tapi belum sempat ngomong, Izahnya sudah keburu pergi. Siapa yang mau ta'aruf? Terpaksa Gus Hafi ikut bergabung dengan mereka berdua setelah berhasil mencuri dengar. Tentu saja hati Gus Hafi terasa panas terbakar. Emosinya membuncah, namun Gus Hafi berhasil meredamkannya dengan kalimat istighfar berkali-kali. Gus, Assalamualaikum. Sapa Fardan begitu melihat Gus Hafi sudah berada di antaranya. Waalaikumsalam. Saya tanya tadi kalian bahas ta'aruf. Siapa yang mau ta'aruf? Ustadz Faisal menggaruk lehernya sambil tersenyum kikuk. Faisal Gus mau ngajak Alifa ta'aruf tapi malah nyasar ke Izah, Ustadz Fardan yang mewakili untuk menjawab. Gus Hafi melirik Faisal yang hanya tersenyum menampakkan giginya yang putih. Bantuin dong Gus, saya ingin Alifa menjadi pendamping hidup saya. Ucap Faisal pada sahabatnya sekaligus putra dari pemilik pesantren tempat dia mengajar. Oke, nanti malam saya undang kalian untuk makan malam sekalian bahas rencana kamu. Jawab Gus Hafi berusaha setenang mungkin. Serius Gus? Terima kasih banyak loh, sudah mau membantu. Ucap Faisal kegirangan. Dirinya mengira kalau Gus Hafi mendukung niatnya. Gus Hafi melanjutkan perjalanan menuju kelas aliyah. Tepat di tangga lantai 3, Gus Hafi berpapasan dengan Alifa yang kebetulan berjalan sendirian. Gus, jangan keras-keras manggilnya, takut ada yang dengar. Protes Alifa, namun Gus Hafi yang sedang merasa cemburu tidak mempedulikan ucapan Alifa. Jam istirahat Mas, tunggu di ruangan Mas. Tegas Gus Hafi tanpa ada senyum di wajahnya, membuat Alifa mendadak cemas. Ada apa ya Gus? Datang aja, jangan sampai tidak datang. Setelah mengatakan itu, Gus Hafi melanjutkan perjalanannya menuju kelas. Alifa masih terdiam sambil menatap kepergian Gus Hafi. Kira-kira ada apa ya? Mas Gus kok tiba-tiba terlihat tegas dan serem. Perasaan aku gak membuat masalah, tapi tatapannya seolah akan menghukum aku. Batin Alifa yang masih berada di anak tangga. Di tempat lain Izah berpapasan dengan Ustadz Faisal dan Fardan. Itu anaknya. Kesempatan untuk kamu menjelaskan semuanya pada Izah dan meluruskan kesalahpahaman yang sudah terjadi. Sebagai santri tentu saja Izah menyapa Ustadz lebih dulu. Assalamualaikum Ustadz, ucap Izah sambil menundukkan kepalanya. Waalaikumsalam, jawab keduanya dengan kompak. Zah, saya mau tanya. Apa buket bunga yang kemarin sudah dikasihkan ke Alifa? Tanya Ustadz Faisal memberanikan diri untuk bertanya. Oh, jadi bunga itu untuk Alifa. Gil banget. Aku sampai mengira bunga itu untukku. Batin Izah. Maaf Ustadz, kemarin Ustadz Faisal tidak bilang apa-apa, makanya bunga itu belum aku kasihkan ke Alifa. Meskipun merasa kecewa, Izah tetap berkata jujur pada gurunya. Bukan tidak bilang apa-apa, tapi saya belum sempat berbicara, kamu sudah lari duluan. Jawab Ustadz Faisal berusaha menjelaskan semuanya. Maaf Ustadz atas sikap saya, tapi nanti sepulang sekolah saya akan memberikannya langsung pada Alifa. Buket bunganya masih utuh kok, belum lecet sama sekali. Jawab Izah, mungkin kalau belum bertemu Bana, Izah pasti akan sangat kecewa dengan kesalahpahaman ini. Namun begitu mengingat Bana, Izah berusaha baik-baik saja di depan kedua ustadznya. Terima kasih banyak Izah, kamu memang santri yang baik. Sama-sama Ustadz, kalau begitu saya permisi mau langsung ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab kedua ustadz merasa lega telah berhasil menjelaskan kesalahpahaman ini. Ada-ada aja mau ngajak ta'aruf nyasar. Jangan-jangan mau menikah juga kesasar calonnya. Sindir Fardan. Jangan sembarang kalau ngomong. Ucapan adalah doa. Semoga ucapan kamu gak terdengar oleh malaikat. Faisal mengingatkan pada sahabatnya. Sepanjang perjalanan menuju ke kelas, Izah menahan malu sambil meruntuki kebodohannya sendiri. Seharusnya Izah bisa PK karena selama ini jelas-jelas kalau Ustadz Faisal menyukai Alifa. Bahkan pernah nitip salaman untuk Alifa lewat dirinya. Sepanjang pelajaran berlangsung, Izah terdiam sambil memikirkan bagaimana caranya untuk menjelaskan semuanya pada Alifa. Izah tidak marah ataupun membenci Alifa atas kejadian ini. Namun Izah sudah terlanjur malu karena kemarin sempat kegirangan hingga melompat-lompat saking senangnya mendapatkan buket bunga dari Kepergok Abah. Liv panggil Izah terlihat gugup. Bahkan tubuhnya sampai bergetar. Kamu kenapa Sah? Sakit? Tanya Alifa menatap sahabatnya yang terlihat pucat.
Aku baik-baik saja, Liv. Cuman, Izah masih bingung mau mulai dari mana untuk mengatakan yang sebenarnya. Cuman apa, Zah? Kamu kenapa sih? Kok aneh begitu? Ada masalah? Bapak kamu belum ngirim uang lagi. Jangan sungkan yuk. Ke asrama, aku lagi banyak duit. Sekalian mau berbagi sama kamu. Alifa menarik pergelangan tangan Izah menuju asrama putri tanpa menunggu jawaban dari Izah. Sesampainya di dalam kamar asrama, Alifa membuka laci lemarinya dan mengambil beberapa lembar uang merah lalu ia serahkan pada sahabatnya. Mohon diterima, aku tidak menerima penolakan. Ucap Alifa sambil menyelipkan lembaran uang berwarna merah di saku baju Izah. Izah masih terdiam dan masih menundukkan pandangan membuat Alifa semakin penasaran dengan apa yang terjadi dengan sahabatnya. Alifa menuntun Izah lalu mengajaknya duduk di tepi ranjang. Zah, lihat aku. Izah pun menatap Alifa. Aku ini sahabat kamu. Bahkan sudah seperti keluarga. Kalau ada masalah yang serius cerita sama aku. Saling berbagi. Siapa tahu aku bisa bantu. Jangan sungkan. Ada apa, Zah? Tanya Alifa dengan suara penuh kelembutan. Membuat Izah merasa nyaman. Liv, sebenarnya bukan uang yang aku butuhkan tapi apa, Zah? Uang yang sudah aku kasih ke kamu tidak bisa dikembalikan. Lagi butuh atau enggak? Uang itu sudah aku niatkan untuk kamu, tegas Alifa pada sahabatnya. Izah pun tersenyum sambil menganggukkan kepalanya lalu memeluk Alifa. Terima kasih banyak, Alifa. Semoga Allah membalas kebaikan kamu. Amin, Alifa mengaminkan doa dari Izah. Sebenarnya aku mau ngasih ini sama kamu. Izah sudah berdiri lalu mengambil buket bunga yang berada di atas rak bukunya memberikannya pada Alifa. Alifa tersenyum bukan mau menerima buket bunga itu melainkan berdiri lalu memeluk sahabatnya untuk memberi ketenangan. Alifa tahu betul pasti tidak mudah berada di posisi Izah. Dengan kesalahpahaman ini. Kirain ada apaan, Zah? Aku sempat cemas. Soal buket bunga aku tidak berhak menerimanya. Karena wanita yang sudah bersuami tidak boleh diajak ta'aruf. Belum juga Izah menjelaskan kesalahpahaman ini, Alifa sudah menjawabnya. Kamu gak marah, Feh, sama aku? Kenapa harus marah? Kamu gak salah apa-apa. Lagian persahabatan kita jauh lebih penting daripada permasalahan buket bunga yang nyasar itu. Jawab Alifa sambil tertawa. Izah pun ikut tertawa, alias menertawakan diri sendiri. Jadi malu aku, Feh. Saking berharapnya saya Buma Ustadz Faisal sampai-sampai buket bunga yang dia titipkan untukmu. Aku mengiranya itu untukku. Terlalu percaya diri banget aku, Fe. Ucap Izah sambil tertawa lalu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Al-hayal minal iman. Kamu ingatkan Zah hadis itu, yang artinya malu itu sebagian dari iman. Itu tandanya kamu masih punya iman. Karena masih bisa merasakan malu. Coba kalau kamu gak punya rasa malu sama sekali, naudzubillah, jangan sampai Zah. Yang ada bakal malu-maluin. Alifa pun mengingatkan pada sebuah hadis yang pernah ia pelajari dari salah satu ustazahnya. Benar juga, Alifa. Untung kamu ingatin hadis itu. Aku merasa lega. Jawab Izah sambil tersenyum. Dan wajahnya terlihat kembali ceria. Melihat sahabatnya kembali ceria, membuat hati Alifa merasa senang. Nah gitu dong, senyum. Enggak usah mikirin buket bunga dan pemberinya lagi. Mending fokus sama Om Bana yang sudah jelas-jelas klik sama kamu. Goda Alifa. Kamu ini, kenapa ujung-ujungnya ke Om Bana? Gak nyambung banget sih. Protes Izah namun pipinya terlihat merona. Ya jelas nyambung banget, Zah. Menyangkut masa depan kamu. Kalau Ustadz Faisal itu belum ada hilalnya sama sekali. Bisa jadi dia berjodoh dengan Anjani ya. Bukan aku ataupun kamu. Karena jodoh kamu itu Om Bana. Ucap Alifa dengan penuh penekanan pada setiap kalimatnya. Seyakin itu kamu, Fah? Iya dong. Om Bana itu cocok sama kamu. Dia itu baik orangnya. Dulu waktu aku masih SD sering ke kantor papi dan Om Bana saat itu masih karyawan baru tapi baik banget sama aku meskipun aku selalu ngerusuhin dia. Om Bana gak pernah marah. Berarti dia sudah tua banget dong, Feh. Kamu SD aja dia sudah bekerja di sana. Tanya Izah. Aits, jangan salah, Zah. Dia itu dulu baru lulus SMA waktu masuk ke perusahaan papi. Palingan jarak 6 tahun sama kita, Zah. Masih pantas lah sama kamu. Bahkan dia terlihat awet muda. Kamu kemarin lihat sendiri kan? Memangnya bisa diterima masuk perusahaan sebesar itu hanya lulus SMA? Tanya Izah semakin penasaran dengan sosok Om Bana. Dia kerja paruh waktu, Zah. Sambil kuliah sampai lulus S1. Dia tipe pekerja keras dan jujur.
Makanya Papi mengangkat dia sebagai sekretaris sekaligus orang kepercayaan Papi. Papi merasa puas melihat kinerja Om Bana. Bahkan Papi membiayai Om Bana untuk kuliah lagi sampai lulus S2. Wah, berarti darah kedermawan kamu berasal dari Papi kamu ya, Fe? Ah kamu, aku belum bisa disebut dermawan, Zah. Aku belum sebaik yang kamu kira. Alifa tetap merendah meskipun apa yang dikatakan Izah memang benar adanya. Semakin salut aku sama kamu, Fe. Pantas saja kamu berjodoh dengan seorang Gus. Karena kamu memang sebaik itu dan pantas mendampingi Gus Hafi. Mungkin hanya kebetulan aja, Zah. Kok jadi bahas aku? Kan tadi kita sedang bahas kamu sama Om Bana. Gimana, mau kan sama dia? Tanya Alifa sambil tersenyum menaik turunkan alisnya menggoda sahabatnya. Belum tahu juga, Fe. Masih menunggu hasil istiharahnya dulu. Jawab Izah malu-malu. Rari sudah sholat istiharah dong. Tebak Alifa. Baru 1 kali, masih belum ada hasilnya. Kita tunggu aja 2-3 hari ke depan gimana hasilnya. Cici yang sudah sholat istiharah untuk Om Bana, Alifa kembali menggoda Izah. Astagfirullahaladzim, aku hampir lupa. Jangan sampai aku kena hukuman gara-gara melupakan sesuatu. Aku tinggal dulu ya, Zah. Alifa berlari luar dari kamar asrama, membuat Izah kebingungan dengan apa yang terjadi pada sahabatnya. Bahkan dirinya belum sempat bertanya pada Alifa. Orangnya sudah menghilang duluan. Ada apa kamu, Fe? Semoga kamu baik-baik saja. Gumam Izah selalu mendoakan yang terbaik untuk sahabatnya yang sudah melebihi saudaranya sendiri. Alifa berlari bahkan tidak menghiraukan sapaan dari para santriwati lainnya. Semoga aku gak telat. Semoga Gus masih di ruang kerjanya. Batin Alifa merasa cemas, takut terlambat. Saking asyiknya membahas Izah dan Om Bana sampai melupakan perintah guanya untuk menemuinya di ruangannya. Assalamualaikum Gus, ucap Alifa sambil membungkukkan badannya dengan nafas ngos-ngosan akibat berlari. Gus Hafi yang akan meninggalkan ruang kerjanya dan sudah mau mengunci pintu ruangannya, mengurungkan niatnya melihat Alifa berada di depannya. Waalaikumsalam. Habis ngapain? Sampai ngos-ngosan begitu, dikejar hantu. Masa iya siang-siang begini ada hantu? Gus Hafi memberondong Alifa dengan pertanyaan. Kasih minum dulu, kek. Haus ini, Gus. Bukannya menjawab beberapa pertanyaan dari Gus Hafi, Alifa justru meminta minum. Tentu saja Gus Hafi menggeleng-gelengkan kepalanya melihat keabsurdan istri kecilnya. Gus Hafi membuka pintu kembali lalu menyuruh Alifa masuk ke ruangannya. Gus Hafi meraih air mineral yang sudah tersedia di ruangannya dan menyerahkan pada Alifa. Terima kasih banyak Gus, ucap Alifa setelah meminum air pemberian dari suaminya. Ada apa Gus manggil aku ke sini? Maaf telat tadi sempat ada sedikit gangguan. Ucap Alifa. Gangguan? Iya gangguan. Izah lagi galau tapi gak jeti galau Gus. Ucap Alifa membuat Gus Hafi menaikkan sebelah alisnya. Kamu ini kalau bicara jangan asal. Memangnya ada dari galau tiba-tiba gak jeti galau? Alifa tertawa mendengar protesan dari suaminya. Kembali ke Gus aja deh. Ada apa Gus manggil aku ke sini? Tanya Alifa. Nanti malam makan malam di dalam, jawab Gus Hafi. Cuman itu? Tanya Alifa merasa heran pada Gus Hafi. Sengaja memanggil dirinya ke ruangannya hanya untuk mengatakan makan malam. Kenapa nggak tadi aja langsung ngomongnya? Kan Alifa nggak perlu repot-repot lari-lari gara-gara takut telat. Ya barangkali adek mau cerita sesuatu gitu. Gus Hafi sengaja memancing Alifa. Cerita apa? Dongeng? Heran Alifa. Apa aja? Tenteng kamu mungkin? Aku, memangnya aku kenapa Gus? Tanya Alifa. Mana aku tahu? Seharusnya kamu yang tahu. Jawab Gus Hafi masih berharap Alifa mau menceritakan tentang ajakan ta'aruf dari Ustadz Faisal. Namun sayang sekali Alifa tidak berpikir ke arah situ sama sekali. Tahu apa Gus? Jangan bikin aku tambah bingung dong Gus. Protes Alifa. Lebih baik kamu kembali ke asrama. Dan nanti malam Mas tunggu di dalam. Setelah mengatakan itu, Gus Hafi berdiri lalu membuka pintu dan mengarahkan telapak tangannya memberi isyarat supaya Alifa keluar dari ruangannya. Assalamualaikum Gus, ucap Alifa setelah mencium telapak tangan Gus Hafi dengan takzim. Alifa berjalan dengan langkah gontai dengan pikiran yang dipenuhi dengan tanda tanya. Alifa bisa melihat sorot kemarahan dari wajah Gus Hafi. Alifa terus berpikir kira-kira apa yang membuat Gus Hafi semarah itu. Apa jangan-jangan karena keterlambatan aku datang ke ruangan Gus? Makanya beliau marah. Apa aku balik aja ya ke ruangan Gus Hafi?
Batin Alifah lalu menoleh ke belakang menatap pintu ruang Gus Hafi yang masih sedikit terbuka. Alifah berlari kembali ke ruangan Gus Hafi. Assalamualaikum, mendengar suara salam dari arah pintu. Gus Hafi yang sedang duduk sambil menopang dagunya menoleh ke arah sumber suara. Waalaikumsalam. Ada yang ketinggalan? Tanya Gus Hafi pada Alifah. Alifah tersenyum sambil masuk ke dalam ruangan tersebut. Bahkan senyum Alifah yang begitu manis membuat jantung Gus Hafi berdegup dengan kencang. Gus Hafi benar-benar terpesona pada istrinya. Pantas saja banyak yang menyukai kamu. Aku aja selalu jatuh dalam pesona kamu. Batin Gus Hafi. Gus, aku mau bercerita. Tadi Gus minta aku supaya berceritakan. Tadi itu aku terlambat ke sini gara-gara nenangin Izah yang sedang galau. Gara-gara ada yang nagasi buket bunga tapi salah sasaran. Ucap Alifah. Gus Hafi membiarkan Alifah menyelesaikan ceritanya. Izah kira buket bunga itu untuk dirinya. Izah merasa senang bukan main. Apalagi di buket bunga tersebut ada sebuah pesan untuk mengajak ta'aruf, tapi tidak ada petunjuk untuk siapa buket bunga tersebut, sehingga Izah menyimpulkan bunga itu untuk dirinya. Karena dia yang menerima langsung dari pemberinya. Terus? Tanya Gus Hafi semakin penasaran. Sebenarnya Gus Hafi sudah mendengar obrolan dari Ustadz Faisal dan Ustadz Fardan, namun Gus Hafi ingin mendengar secara langsung dari istrinya. Gus Hafi sangat berharap istrinya mau jujur dan terbuka padanya. Tapi tadi pemberi buket bunga itu menjelaskan kesalahpahaman pada Izah. Bahwa buket itu untuk. Alifah mendadak ragu untuk mengatakannya. Alifah melirik Gus Hafi yang ternyata sedang menatapnya dengan intens. Untuk siapa? Tanya Gus Hafi. Untuk aku Gus, jawab Alifah dengan suara yang nyaris tak terdengar. Alifah menundukkan kepalanya karena merasa cemas suaminya akan marah. Alifah memainkan jari-jari tangannya untuk mengurangi kecemasannya. Dengan jantung yang berdebar-debar menunggu tanggapan dari Gus Hafi. Krep. Alifah terkejut begitu tiba-tiba Gus Hafi sudah memeluk dirinya sambil mengusap-usap punggung Alifah. Terima kasih sudah jujur sama Mas, ucap Gus Hafi masih dengan memeluk Alifah. Mendapat perlakuan manis dari suaminya, Alifah pun tersenyum sambil menyembunyikan wajahnya di dada bidang suaminya. Sambil menghirup aroma wangi yang menguat dari tubuh Gus Hafi, Alifah pun tangannya terangkat membalas pelukan suaminya. Gus nggak marah? Tanya Alifah dengan suara yang terdengar sangat lembut. Untuk apa Mas marah? Mas hanya cemas karena istri Mas ini banyak yang mengincar untuk dijadikan istrinya. Mas harus bagaimana menyikapinya? Alifah pun merasa iba pada suaminya. Kita umumin aja Gus, biar mereka semua tahu kalau kita sudah menikah. Jawab Alifah dengan santainya. Serius? Kamu gak takut digorok sama fansnya Mas? Seperti apa yang dibilang sama Izah? Canda Gus Hafi sambil melepaskan pelukannya lalu menatap wajah Alifah yang begitu menggemaskan. Hahaha, Gus jadi ketularan Izah. Alifah tertawa sambil mendorong dada suaminya. Memangnya ada yang berani sama istrinya Gus? Canda Alifah sambil tersenyum menggoda. Masya Allah, senyum kamu itu bikin jantung Mas nyut-nyutan, goda Gus Hafi. Ih Gus, memangnya gigi pakai nyut-nyutan segala? Jangan salah, jantungku juga bisa nyut-nyutan loh, jawab Gus Hafi membuat keduanya tertawa. Nanti malam jangan lupa makan bareng di dalam, Gus Hafi kembali mengingatkan pada istrinya. Memang menunya apa Gus? Sampai mengulang-ulang berkali-kali padahal aku masih ingat loh. Canda Alifah membuat Gus Hafi refleks mencubit hidung Alifah yang menggemaskan. Menunya pastinya spesial, dinikmati oleh orang-orang yang spesial juga, jawab Gus Hafi. Oh ya, siapa aja yang ikut makan malam? Tanya Alifah. Nanti juga kamu pasti tahu, Gus Hafi kembali memeluk istrinya. Ehem, pantesan Abah tunggu-tunggu gak datang-datang, ternyata lagi mesra-mesraan di sini. Karena pintunya masih terbuka sehingga Abah Abdullah langsung masuk ke dalam tanpa mengetuk pintunya terlebih dahulu. Abah Alifah terlihat salah tingkah kepergok mertuanya. Alifah menghampiri ayah mertuanya lalu menyalami dengan taksim. Gus Hafi hanya tersenyum sambil mengusap-usap lehernya. Kendalam aja Liv, atau kalian sudah siap mempublikasikan hubungan kalian? Tanya Abah sambil menatap Alifah dan Gus Hafi secara bergantian. Alifah hanya tersenyum sementara Gus Hafi membuka suaranya. Jangan dulu Bah, sebentar lagi juga sandal jepit cuman sebelah. Selepas sholat maghrib, entah kebetulan atau bagaimana, tiba-tiba Ustadz Faisal sudah berada di samping Alifah yang masih sibuk mencari sandal jepit di teras masjid. Sementara Izah sudah tidak terlihat batang hidungnya.
Assalamualaikum Alifa. Deh, hanya mendengar suaranya saja Alifa mendadak cemas. Bahkan debaran jantungnya seakan sedang lari maraton. Waalaikumsalam, jawab Alifa tanpa menatap Ustadz Faisal. Bahkan Alifa masih melirik di mana keberadaan sandalnya karena Alifa baru menemukan sebelahnya saja. Apa kamu sudah menerima buket? Belum selesai menanyakan pada Alifa, tiba-tiba Alifa melantunkan kalimat istighfar dengan kencang. Astagfirullahaladzim. Maaf Ustadz, saya buru-buru. Masih ada janji sama teman. Tanpa menunggu jawaban dari Ustadz Faisal, Alifa sudah berlari hanya menggunakan sandal sebelah kanan. Alifa tidak memikirkan soal sandal yang sebelah kiri belum ketemu. Bagi Alifa yang utama saat ini bisa kabur dari Ustadz Faisal. Bahkan Alifa sengaja menyela ucapan Ustadz Faisal. Karena Alifa sendiri bingung mau memberi jawaban apa. Sehingga jalan satu-satunya yaitu melarikan diri meskipun harus berbohong. Karena sebenarnya Alifa tidak memiliki janji dengan siapapun. Ustadz Faisal menatap heran pada Alifa yang hanya memakai satu sandal. Bahkan Ustadz Faisal menyapu pandangannya ke seluruh teras. Berharap ada 11 sandal yang tertinggal. Mungkin keberuntungan berada di pihak Ustadz Faisal sehingga dengan mudahnya menemukan 11 sandal yang tersisa di teras masjid bagian ujung. Dengan posisi sandal terbalik sehingga sulit ditemukan. Ustadz Faisal mengambil sandal tersebut sambil tersenyum menatap sandal jepit sebelah kiri, ada logo merek sandal tersebut di bagian platnya. Besok aku akan melanjutkan pertanyaan yang tadi sempat tertunda. Sekalian mengembalikan sandal Alifa. Batin Ustadz Faisal. Dengan penuh percaya diri Ustadz Faisal menenteng 11 sandal menuju ke kediamannya yang ia huni bersama Ustadz Fardan. Kamu waras? Tanya Ustadz Fardan begitu melihat sahabatnya masuk ke dalam rumah menenteng 11 sandal jepit. Memangnya kamu pikir saya gila? Ustadz Faisal balik bertanya dengan nada tinggi. Kalau waras ngapain bawa sandal sebelah? Tanya Fardan sambil menatap heran pada sahabatnya. Oh ini, jawab Ustadz Faisal sambil tersenyum dan mengangkat sandal jepit yang ia bawa. Untuk apa? Ini sandal bukan sembarang sandal, jawab Ustadz Faisal. Ya ampun Sal, semua orang juga tahu kalau itu sandal jepit. Bahkan anak TK juga tahu. Cibir Ardan. Ini sandal istimewa Ardan. Hahaha, mending besok aku antar kamu ke RSJ. Sandal jepit cuman sebelah dibilang istimewa. Mendengar ejekan dari sahabatnya, Ustadz Faisal tidak marah, justru tersenyum sambil mengingat si pemilik sandal tersebut. Ini sandal jepit milik calon istri Fardan. Sejak kapan kamu punya calon istri? Ngajak ta'aruf saja nyasar. Goda Fardan. Ucapan adalah doa. Siapa tahu doaku diijabah oleh Allah. Dan pemilik sandal ini benar-benar menjadi calon istriku. Jawab Faisal dengan penuh pengharapan. Memangnya siapa pemilik sandal itu? Fardan semakin penasaran dengan si pemilik sandal tersebut. Alifa C. Amanda, jawab Faisal dengan penuh percaya diri. Kok bisa ada sama kamu? Cuman sebelah, kamu nyuri? Tanya Fardan. Enak aja nyuri. Udah lebih baik aku mau menyimpan sandal ini daripada ngobrol sama kamu gak ada habisnya. Pada sholat Isya, Ustadz Faisal dan Ustadz Fardan langsung menuju ke dalam, memenuhi undangan Gus Hafi yang mengajak mereka berdua makan malam bersama. Entah apa yang direncanakan oleh Gus Hafi, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sementara Alifa masih berada di dalam kamar asrama bersama Izah, Alifa sedang asik menceritakan kisah yang memalukan pada sahabatnya. Izah yang mendengar cerita lucu dari Alifa tertawa terbahak-bahak sampai sulit dihentikan. Bahkan Izah sampai memegangi perutnya sendiri. Aku gak nyangka ternyata istri seorang Gus berani berbohong, ucap Izah sambil tertawa. Istri Gus juga manusia, Izah, bisa hilaf juga. Kesal Alifa sambil menatap gemas pada sahabatnya. Bahkan Alifa tidak menyadari kalau dirinya sudah ditunggu kehadirannya oleh Gus Hafi. Ayo kita makan malam. Ini Ustadz Faisal sama Ustadz Fardan sudah datang. Ajak Umi Nurul pada ketiga pria yang sedang asik mengobrol di ruang tengah. Sabar Umi, masih asik ngobrol ini. Jawab Gus Hafi. Di dalam hati Gus Hafi menunggu kehadiran Alifa. Bahkan sedari tadi Gus Hafi menatap pintu utama, berharap Alifa segera muncul dari balik pintu tersebut. Makan dulu, ngobrolnya bisa dilanjut lagi. Ucap Umi Nurul dan disetujui oleh Ustadz Fardan. Bener Gus, kita makan dulu. Kebetulan cacing-cacing di perut sudah pada demo. Minta diisi ini Gus. Fardan menimpali ucapan Umi Nurul. Jangan malu-maluin dong Ardan. Giliran bahas makanan aja gerak cepat.
Cibir Faisal. Kamu juga pasti lapar kan? Ayo ngaku, dari tadi sengaja gak makan. Gara-gara diajak Gus makan malam. Iya kan? Gak usah bohong kamu, Sal. Ustadz Fardan membalikan ucapan Faisal. Tapi aku gak malu-maluin kayak kamu, elak Faisal. Sudah jangan berdebat. Mending kita makan aja dulu. Nanti debatnya disambung lagi, bila perlu sampai pagi juga gak masalah. Tapi perut kalian diisi dulu, biar ada tenaga buat berdebat. Ucap Umi Nurul menengahi perdebatan mereka. Alifah, kamu kemana sih? Kenapa belum datang juga? Apa kamu lupa? Batin Gus Hafiz sedikit cemas Alifah tidak datang malam ini. Ustadz Fardan dan Faisal mengekori Umi Nurul menuju ruang makan. Ternyata di meja makan sudah tersaji berbagai menu makanan. Membuat air liur Ustadz Fardan hampir menetes. Gus Hafiz terpaksa ikut menuju ruang makan. Sambil berdoa di dalam hatinya berharap Alifah muncul saat ini juga. Namun Gus Hafiz merasa kecewa. Karena makanan mereka tinggal separuh, Alifah belum juga muncul. Assalamualaikum, Umi, Gus. Mendengar suara yang tak asing baginya, Gus Hafiz mengangkat wajahnya menatap Alifah yang sudah berada di samping Umi Nurul sedang menyalami dengan taksim. Waalaikumsalam. Sini duduk nak, kita makan sama-sama. Ajak Umi Nurul mempersilahkan Alifah untuk ikut bergabung. Alifah mengatupkan kedua tangannya di depan dada pada kedua ustadznya lalu menyalami Gus Hafiz dengan mencium punggung tangannya. Gus Hafiz tersenyum karena misinya berhasil membuat Ustadz Faisal tercengang. Kedua ustadz itu saling berpandangan. Belum selesai dengan keterkejutannya. Tiba-tiba Gus Hafiz menarik kursi yang berada di sebelahnya dan mempersilahkan Alifah duduk di sampingnya. Kedua ustadz itu kembali terkejut melihat perlakuan kedua orang yang berada di seberang meja makan. Karena menurutnya sangat tidak wajar dilakukan oleh seorang Gus pada santrinya. Bukan hanya kedua ustadz yang terkejut dengan kedatangan Alifah di ruang makan. Tapi Alifah pun sama terkejutnya begitu melihat kedua ustadz yang sangat ia hindari, terutama Ustadz Faisal. Akan tetapi Alifah berusaha bersikap tenang. Bahkan Gus Hafiz mengambilkan nasi untuk Alifah. Membuat kedua ustadz semakin heran. Apalagi ketika Gus Hafiz menyebut Alifah dengan sebutan Dek. Kedua ustadz dibuat terkejut berkali-kali. Mau pakai lauk apa, Dek? Uhuk, Ustadz Faisal yang sedang minum tersedak. Pelan-pelan Faisal minumnya. Nggak ada yang minta. Ucap Umi Nurul. Saya bisa ambil sendiri, Gus, jawab Alifah sambil menahan degup jantung yang tidak menentu. Alifah meraih balado telur ceplok sama tumis buncis. Meskipun banyak menu lainnya, tapi Alifah sedang ingin memakan dengan lauk tersebut. Ustadz Faisal tak henti-hentinya melirik Alifah yang sedang mengunyah makanan sambil menundukkan pandangannya. Alifah tidak nyaman sama sekali berhadapan dengan kedua ustadz, bahkan makanannya entah bagaimana rasanya yang seharusnya nikmat menjadi hamba. Cobain ini deh, enak loh, buatan Umi. Alifah menoleh ke arah Gus Hafiz sambil menatap ayam kremes yang sudah disuir mengarah ke mulutnya. Alifah benar-benar canggung. Kalau aku tolak, takut dosa. Tapi kalau aku terima, kedua ustadz di depanku pasti akan terheran-heran melihat sikap Gus Hafiz yang berlebihan pada santrinya. Tapi aku terima aja deh. Biarin Ustadz Faisal tahu hubungan kita. Biar gak terlalu berharap lagi sama aku. Batin Alifah. Alifah pun tersenyum lalu membuka bibirnya menerima suapan dari Gus Hafiz secara langsung dari tangannya tanpa sendok. Gimana? Enak? Iya enak banget, Gus, jawab Alifah setelah berhasil menelan makanannya. Umi yang bikin? Tanya Alifah sambil menatap Umi Nurul. Iya, Alif. Kamu suka? Alhamdulillah suka banget, Umi. Kapan-kapan ajari Alifah ya untuk bikin ayam kremes selezat ini. Ucap Alifah lagi-lagi buat kedua ustadz terpelongo melihat keakraban Bunyai Nurul pada santrinya. Kapanpun kamu mau, Umi siap ngajarin. Jawab Umi Nurul sambil tersenyum. Lagi, katanya enak. Gus Hafiz sudah menyodorkan ayam kremes suir ke arah Alifah. Mau tidak mau Alifah menerima suapan yang kedua. Terima kasih, Gus. Saya bisa makan sendiri. Gus juga harus makan. Ucap Alifah menolak secara halus. Gantian dong, aku disuapin. Mau nyobain tumis buncisnya? Pinta Gus Hafiz lagi-lagi membuat kedua ustadz saling berpandangan. Bahkan Ustadz Faisal merasa sesak di dadanya dan memiliki feeling tidak enak. Kalian berdua akrab banget, bukan mahram lo, Gus. Ustadz Ardan yang sedari menahan untuk bertanya kini sudah tidak bisa lagi ia tahan demi menuntaskan rasa penasarannya.
Gus Hafi tersenyum sambil menatap kedua sahabatnya. Jangankan saling menyuapi tidur bersama pun, halal jawab Gus Hafi membuat Alifa tersedak mendengar ucapan yang terlalu frontal. Pelan-pelan deh, minum dulu. Dengan sigap Gus Hafi mengarahkan gelas yang berisi air putih ke arah bibir Alifa. Alifa sempat melirik Ustadz Faisal sebelum meminum air tersebut. Sepertinya aku dan Gus Hafi keterlaluan mengumbar kemesraan di depan Ustadz Faisal, batin Alifa, namun tetap menerima gelas dari Gus Hafi. Bahkan Alifa sudah tidak berselera makan menghadapi situasi yang sangat canggung. Kok bisa Gus? Masih ada hubungan saudara? Tanya Ustadz Faisal. Dia istriku. Aku menghalalkannya waktu Alifa baru menyelesaikan wisuda tahfidz waktu itu. Tapi karena Alifa masih sekolah terpaksa kami merahasiakan pernikahan kita. Dan insya Allah akan mempublikasikan setelah kelulusan Alifa. Dunia Faisal seakan berhenti. Bahkan nafasnya sempat terhenti. Dunianya terasa gelap, hatinya terasa sakit seakan terkena sayatan pisau yang begitu tajam. Baru beberapa jam dirinya seperti orang gila saking bahagianya bisa menemukan 11 sandal milik Alifa. Namun sekarang justru dikejutkan dengan fakta yang memilukan. Ingin rasanya Ustadz Faisal menangis dan berteriak sekeras mungkin. Namun tidak bisa ia lakukan di depan mereka semua. Harapan Ustadz Faisal pupus sebelum berkembang. Baru pertama kali untuk dirinya bisa menyukai seorang wanita. Namun ternyata wanita itu sudah menjadi istri dari sahabatnya sendiri. Begitupun dengan Ustadz Ardan. Merasa terkejut bukan main. Bahkan Fardan menatap iba pada Faisal. Sebagai sahabatnya Fardan pun ikut merasakan sakit hati seperti yang dirasakan oleh Faisal. Namun mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Yang terpenting setelah ini, Ardan harus bisa menghibur Faisal supaya tidak terpuruk. Selamat Gus. Semoga pernikahan kalian membawa keberkahan. Ucap Ustadz Faisal meskipun patah hati masih mau memberikan ucapan selamat kepada sahabatnya. Selamat juga buat Alifa. Semoga kamu bisa menjadi istri yang soleha untuk Gus kita. Faisal pun memberikan selamat pada Alifa meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Ustadz Faisal harus bisa menerima kenyataan yang ada. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga Ustadz segera menemukan jodoh terbaik untuk Ustadz. Jawab Alifa dengan perasaan yang campur aduk. Antara lega, merasa iba dan canggung menjadi satu. Amin. Ustadz Faisal hanya bisa mengaminkan doa Alifa. Wanita yang digadang-gadang untuk dijadikan istrinya justru sudah menjadi milik sahabatnya. Kalian juga harus mencari pendamping hidup. Usia kalian sudah matang. Sudah seharusnya kalian memikirkan masa depan untuk berumah tangga. Umi Nurul ikut menimpali. Mohon doanya Umi. Bila perlu saya minta dijodohkan sama Abah. Biar Abah yang mencarikan jodoh untukku. Insya Allah pilihan Abah yang terbaik untuk kami. Ucap Ustadz Ardan. Bagus kalau begitu. Besok setelah Abah kembali dari Pasuruan biar Umi sampaikan sama Abah. Ayo dilanjut makannya. Ucap Umi Nurul. Selesai makan malam, Alifa membantu Umi Nurul merapikan meja makan. Alifa sudah siap akan mencuci piring. Namun segera diambil alih oleh Mbak Dalem. Ning, biar saya saja yang mencuci piring. Ini tugas saya Ning, biar saya dapat berkah dari keluarga Bunyai. Ucap Mbak Dalem membuat Alifa mengurungkan niatnya untuk mencuci piring. Alifa menghampiri suaminya yang masih mengobrol dengan kedua sahabatnya di ruang tengah. Gus, Ustadz mau saya bikinin kopi. Alifa menawarkan kopi pada ketiga pria di hadapannya. Gak usah Ning, kita sudah kenyang. Tolak Ustadz Fardan yang menjadi sungkan pada Alifa. Jangan panggil Ning. Panggil nama aja. Saya belum pantas mendapatkan sebutan itu. Protes Alifa pada Ustadz Fardan. Siapa bilang adik tidak pantas? Tentu saja pantas. Karena adik sekarang sudah menjadi istriku. Ucap Gus Hafi sambil menepuk sofa di sampingnya supaya Alifa ikut duduk di sebelahnya. Sebentar Gus, saya ambil cemilan dulu. Alifa bergegas menuju ke arah kitchen set untuk mengambil kue dan cemilan ringan yang akan disuguhkan untuk ketiga pria yang masih asik mengobrol. Terima kasih banyak Ning, ucap kedua ustadz secara bersamaan. Duduk dek. Alifa pun duduk di samping Gus Hafi. Bahkan Gus Hafi melingkarkan lengannya ke arah bahu Alifa. Tentu saja Alifa merasa gugup dengan debaran jantung yang semakin menggila. Harum parfum Gus Hafi membuat Alifa merasa nyaman. Apalagi ketika Gus Hafi memijit pelan bahu Alifa menimbulkan gelenyar. Kedatangan Bana ke pesantren. Karena kantuk menyerang, kedua ustadz berpamitan untuk kembali ke rumahnya. Sementara Alifa masih tertahan di sofa.
karena Gus Hafi merebahkan kepalanya di pangkuan Alifa. Tentu saja Alifa merasa tersengat aliran listrik yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Gus, sudah malam loh. Lebih baik Gus tidur di kamar. Aku juga harus kembali ke asrama putri. Ucap Alifa dengan refleks mengusap-usap puncak kepala Gus Hafi. Rambutnya hitam tebal menambah poin ketampanan Gus Hafi. Rambutnya terasa lembut sehingga Alifa menyukainya dengan lembut mengusap-usap tanpa ingin menghentikannya. Tentu saja Gus Hafi merasa nyaman mendapat sentuhan halus dari istri kecilnya. Gus Hafi merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ingin rasanya Gus Hafi berlama-lama dengan Alifa tanpa ada gangguan apapun. Siapa yang mengharuskan adik kembali ke asrama putri? Bahkan Mas ingin mengajak adik ke atas. Kita menikmati obrolan ringan menjelang tidur. Jawab Gus Hafi dengan santainya. Tapi Gus, ini bukan malam Jumat, tidak seharusnya aku menginap di sini. Alifa berusaha mengingatkan pada suaminya. Padahal Mas ingin mengajak adik ke atas, kita berbincang ringan menjelang tidur. Maaf Gus, tapi tidak sekarang. Lalu kapan? Nunggu pernikahan kita dipublikasikan Gus. Kenapa harus begitu? Status aku santri Gus. Walaupun bagaimana kewajiban seorang santri harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Jawab Alifa karena ingin mendapatkan ilmu yang berkah selama menjadi santri di pesantren Nur. Mendengar penjelasan dari istri kecilnya, Gus Hafi pun harus bisa berlapang dada dan bersabar. Besok sehabis sholat subuh jadwal Mas ngisi kajian di masjid komplek rumah Papi Barata. Mau ikut? Tanya Gus Hafi sambil menatap wajah istrinya dari arah bawah. Pengin ikut, tapi aku ada jadwal murojaah sama Ustazah Ani. Lebih baik ikut murojaah. Lain kali bisa ikut. Atau mau pesan sesuatu sama Mami, nitip salam mungkin? Tanya Gus Hafi. Minta bawain masakan Bik Mariam. Aku kangen cumi pedas asam manis buatan Bibik Mariam. Gus Hafi pun meraih ponselnya lalu menyerahkan pada Alifa. Telepon aja, biar bisa didispin sama Bibik. Besok Mas tinggal bawa. Biar nggak kesiangan dari rumah Papi. Alifa pun tersenyum lalu menekan nomor yang sudah hafal di luar kepala. 4 kali panggilan baru diangkat oleh si pemilik handphone. Assalamualaikum. Kemana aja sih, lama banget ngangkat teleponnya? Anak Mami lagi kangen nih. Ucap Alifa begitu sambungan telepon terhubung. Waalaikumsalam, kirain Gus Hafi. Tahunya putri Papi. Lo kenapa Papi yang ngangkat teleponnya? Mami kemana? Tanya Alifa karena dirinya menghubungi nomor ponsel milik Mami Kirana bukan Papi Barata. Mami kecapekan habis olahraga malam, jawab Barata terdengar ambigu. Sejak kapan Mami suka olahraga malam? Memangnya nggak capek? Malam-malam olahraga? Tanya Alifa yang belum memahami ucapan papinya. Sejak menikah sama Papi, tentu saja tidak capek. Karena olahraganya sangat nikmat dan ditemani sama Papi. Jawab Barata sambil terkekeh. Olahraga apaan Pi? Jadi penasaran? Olahraga bikin dedek buat kamu, jawab Barata kemudian terdengar gelak tawa dari seberang telepon. Ih Papi, enggak pantas ngomong seperti itu sama anak di bawah umur. Protes Alifa. Di bawah umur tapi kamu sudah punya suami, berhak tahu. Bila perlu kamu harus mencoba, pasti ketagihan. Lagi-lagi Papi Barata tertawa dari balik telepon membuat Alifa semakin kesal. Papi, ngeselin banget. Nyesel aku telepon malam-malam sama Papi, kalau ujung-ujungnya bahas Parno. Dadah, assalamualaikum. Alifa menutup sambungan telepon secara sepihak tanpa menunggu jawaban dari papinya. Alifa menyerahkan ponselnya pada Gus Hafi dengan wajah yang ditekuk. Sudah, perasaan belum bahas cumi pedas asam manis kok sudah diputus sambungannya. Tanya Gus Hafi merasa heran. Enggak Jeti Gus, aku sudah enggak mood bahas itu. Sudah ya Gus, saya mau kembali ke asrama putri. Pamit Alifa lalu meraih telapak tangan suaminya dan mencium punggung tangannya dengan taksin. Namun Gus Hafi menarik pinggul Alifa hingga tatapan kedua saling beradu. Ada apa? Enggak baik marah-marah sama orang tua. Ucap Gus Hafi dengan penuh kelembutan. Gus tanya sendiri aja besok sama Papi, jawab Alifa dengan suara yang nyaris tak terdengar. Alifa hendak menjauh dari suaminya, namun Gus Hafi menekan pinggang Alifa dengan kedua tangannya. Lalu menyentuhkan dahinya pada dahi Alifa sehingga hembusan nafas Gus Hafi menyapu seluruh wajah Alifa. Terpaksa Alifa memejamkan matanya untuk menahan emosi bercampur gelenyar aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Alifa menghirup aroma mint yang menguat dari nafas Gus Hafi.
Seketika emosinya menghilang berganti dengan rasa nyaman dan damai. Bahkan Alifa menginginkan lebih dari sekedar sentuhan. Namun Alifa kecewa ketika Gus Hafi menjauhkan wajahnya dari Alifa. Mas antar ke asrama, ini sudah terlalu malam, ucap Gus Hafi. Tapi apa yang mau Gus jelaskan pada penjaga keamanan asrama putri kalau Gus mengantar aku? Tinggal bilang aja, kalau kamu habis nemanin Umi makan malam, jawab Gus Hafi. Alifa pun menganggukkan kepalanya. Kebetulan Umi Nurul sudah tidur sehingga Alifa tidak perlu meminta izin untuk kembali ke asrama. Alifa keluar dari dalam diikuti Gus Hafi. Bahkan Gus Hafi sempat menggandeng tangan Alifa, namun begitu mendekat ke arah pintu keamanan asrama putri, Gus Hafi melepas genggaman tangannya. Jangan lupa berdoa dan mimpi yang indah tentang kita, gumam Gus Hafi yang hanya bisa didengar oleh Alifa. Sesampainya di pos keamanan asrama putri, Gus Hafi pun menjelaskan perihal Alifa yang baru saja diminta Umi Nurul untuk menemani makan malam. Petugas keamanan pun menyuruh Alifa supaya segera kembali ke kamarnya karena hari sudah sangat larut malam, bahkan sebagian santri sudah tidur dengan nyenyak. Iza sudah tertidur. Alifa masih terjaga mengingat ucapan papinya yang menurutnya sangat menyebalkan. Nasib pernikahannya saja masih rahasia. Bagaimana bisa papi Barata mengatakan hal itu? Bahkan Alifa belum berpikir sama sekali ke arah sana. Mau tidak mau suatu saat aku harus siap ketika Gus meminta haknya, batin Alifa sambil memejamkan matanya mendadak jantungnya berpacu dengan kencang. Semua ini gara-gara papi, otakku jadi terkontaminasi traveling kemana-mana. Lirih Alifa sambil berusaha memejamkan matanya menuju alam mimpi. Keesokan harinya tepat jam istirahat. Terdengar suara Alifa Cia Amanda dipanggil melalui pengeras suara. Ada apa, Fe? Kenapa kamu dipanggil ke pos? Tanya Iza. Aku juga nggak tahu, Zah. Lebih baik kamu temanin aku ke sana, ajak Alifa. Siap Tuan Putri, hamba bersedia menemani Tuan Putri kemanapun, jawab Iza lalu tertawa. Mirip film kerajaan kamu, Zah. Memang benar, kerajaan Putri Cea, jawab Iza sekenanya. Kedua anak tersebut menuju pos penjagaan. Alifa tersenyum begitu melihat Bibik Mariam bersama sopir pribadi keluarganya berada di sana. Assalamualaikum Bibik. Cea kangen banget. Alifa memeluk dan bermanjaan ria pada Bibik Mariam yang bekerja sebagai ketua pelayan di rumahnya. Bahkan Bibik Mariam sudah sangat lama bekerja di sana, semenjak Alifa masih kecil hingga sebesar ini. Waalaikumsalam Non Cea. Bibik juga kangen banget sama kamu. Ini Bibik bawain cumi pedas asam manis sesuai dengan keinginan Non Cea. Bibik Mariam menyerahkan paper bag yang berisi makanan. Terima kasih banyak, Bik. Sampai repot-repot diantar ke sini segala. Nggak apa-apa, sekalian biar Bibik bisa ketemu sama Non Cea. Oh iya, Bik. Kenalin, ini teman Cea namanya Izah. Izah pun tersenyum lalu menjabat tangan Bibik Mariam. Saya Izah, Tante. Saya Mariam. Panggil aja Bibik seperti Non Cea manggil saya. Iya, Bik, jawab Izah sedikit kikuk. Ketika mereka sedang asik berbincang-bincang, terlihat dua pria berjalan menuju ke arah mereka. Itu kan Om Bana, kok ada di sini? Tanya Alifa sambil menatap pria berpakaian kantoran lengkap dengan jas hitamnya, berjalan beriringan dengan Gus Hafi. Mendengar nama Om Bana saja membuat jantung Izah berdetak dengan kencang. Bahkan Izah tidak berani menatap ke orangnya secara langsung. Izah menundukkan pandangan sambil memainkan jari-jari tangannya. Assalamualaikum Non Cea, sapa Om Bana sambil tersenyum melirik Izah yang menunduk. Waalaikumsalam. Temanku gak disapa Om, canda Alifa sambil melirik Izah. Iya. Assalamualaikum Izah, sapa Bana dengan suara yang cukup lembut. Waalaikumsalam, jawab Izah dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ngapain Om Bana kesini? Kangen sama Izah, canda Alifa. Salah satunya, jawab Bana terdengar ambigu. Gimana Bik, sudah matang umi pedas asam manisnya? Tanya Gus Hafi menatap Bibik Mariam. Sudah Gus, kata Mami Kirana suruh cepet-cepet diantar, takut Non Cea ngidam. Canda Bibik Mariam membuat Alifa mencebik. Beneran ngidam Non? Tanya Om Bana. Ih, kenapa sih kalian semua nyebelin banget? Papi juga. Kesal Alifa. Sana pulang aja deh kalian daripada ngeselin, ucap Alifa. Gus Hafi terkekeh melihat istrinya cemberut. Ingin rasanya Gus Hafi mengusap-usap puncak kepala istrinya untuk memberi ketenangan pada Alifa. Namun Gus Hafi sadar di sekitar tempat ia berada banyak santri yang berlalu lalang.
sehingga Gus Hafi hanya tersenyum menatap istrinya. Kok ngusir non? Padahal Om mau minta non temanin Om untuk berbicara sesuatu sama Izah. Mau kan non? Tanya Bana. Alifah hanya melirik sekilas. Ayo dong non, temanin cuman sebentar kok. Mau ya? Bujuk Bana. Mau ngomong apaan Om? Kalau nggak penting mending Om nggak usah ngomong sama Izah. Jangan sampai Om PHP sahabat aku. Dia terlalu berharga buat aku Om. Ucap Alifah membuat Izah merasa terharu. Tentu saja sangat penting non. Menyangkut masa depan Om. Ayolah non. Gimana Gus? Boleh? Tanya Alifah menatap Gus Hafi. Boleh, silakan. Jawab Gus Hafi dengan santainya. Gus nggak cemburu? Tanya Alifah sedikit menggoda suaminya sambil tersenyum. Untuk kali ini tidak, tapi nggak tahu untuk selanjutnya. Jawab Gus Hafi dengan candaan. Gus Hafi pun membuka pintu sebuah ruangan yang khusus dipergunakan untuk para wali santri menemui putra-putrinya. Bibik Maria memilih duduk di teras bersama Pak Pardi sopir keluarga Barata. Ada apa sih Om? To the point aja deh. Jangan kelamaan. Kita sudah lapar ini. Belum makan siang Om. Iya non. Bisa diam sebentar enggak? Kalau kamu ngomong terus kapan Om mau ngomong sama Izah? Jawab Om Bana membuat Alifah mengangkat tangannya di depan bibir dengan gerakan mengunci. Berbeda dengan Izah yang mendadak tremor bahkan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Izah benar-benar gugup berada di situasi yang sangat menegangkan. Izah, sebelumnya saya minta maaf kalau sudah mengganggu waktu kamu. Kedatangan saya ke sini dan sudah mendapatkan izin dari Gus Hafi untuk menemui kamu. Saya mau minta alamat rumah kamu. Nanti malam saya mau meminta restu pada kedua orang tua kamu. Kalau saya benar-benar serius sama kamu. Deh, bukan hanya Izah yang terkejut. Alifah pun sama. Mereka tidak menyangka kalau Om Bana bergerak sangat cepat. Izah, kamu dengarkan saya ngomong apa? Tanya Bana karena melihat Izah masih terdiam larut dalam lamunannya. Iya Om, saya dengar. Jawab Izah tergagap masih dengan rasa yang tidak percaya. Lalu bagaimana? Maksud saya, di mana alamat rumah kamu? Tanya Bana tanpa basa-basi. Apa Om serius sama saya? Saya hanya wanita sederhana Om. Dari keluarga yang sangat sederhana juga. Apa Om tidak malu punya calon seperti saya? Sebaiknya Om pikir-pikir dulu sebelum menemui kedua orang tua saya. Jawab Izah berusaha memperingatkan Om Bana supaya tidak menyesal di kemudian hari. Saya sudah memikirkannya dengan matang Zah. Bahkan sudah melakukan sholat istikharah. Selain itu, saya tidak peduli dengan status sosial kamu dan keluarga kamu. Bagi saya yang terpenting mencari pendamping hidup yang solehah. Hidup itu bukan soal setara atau tidaknya. Tapi hidup itu saling melengkapi satu sama lain. Di sini mungkin kamu kekurangan materi, tapi saya insya Allah bisa melengkapi dengan materi. Di sisi lain saya minim ilmu agama, dan kamu sangat paham soal ilmu agama. Maka dari itu saya berharap kamu mau melengkapi kekurangan saya. Begitupun sebaliknya. Papar Bana membuat Izah merasa terharu. Saya hanya takut kalau suatu saat Om akan menyesal karena sudah memilih istri seperti saya. Sementara saya hanya ingin menikah sekali seumur hidup. Jawab Izah dengan pemikiran yang cukup masuk akal. Saya juga berharap sama Zah, menikah hanya satu kali seumur hidup. Maka dari itu, saya memantapkan diri untuk meminta restu pada kedua orang tua kamu. Om serius? Tanya Alifah. Serius non Zah? Awas kalau Om berani PHP-in sahabat aku. Pokoknya kalau Om serius sama Izah, jangan sampai Om menyakitinya. Aku gak rela Om. Ancam Alifah pet Om Bana yang sudah seperti kakaknya sendiri. Mana mungkin Om tega menyakiti perasaan orang yang sangat spesial buat Om. Tentu saja Om akan menyayanginya non. Seperti Gus menyayangi non Cea. Jawab Om Bana terdengar sangat meyakinkan. Gimana Zah? Kamu mau menerima Om Bana? Jujur aja Zah. Jangan sungkan. Kalau mau ditolak juga nggak apa-apa. Semua hak kamu Zah. Alifah memberi kebebasan pada sahabatnya. Karena sesuatu yang dipaksakan pasti rasanya sangat tidak enak. Dengan suara yang menggebu-gebu. Tolak aja Zah. Kalau nggak berani ngasih mahar mobil mewah. Canda Alifah pura-pura berbisik namun suaranya cukup keras. Sambil melirik Om Bana. Oke minta mobil mewah. Om akan belikan. Jawab Bana dengan lantang. Jangan dengerin ucapan dia Om. Dia memang suka asal bicara. Ucap Izah yang merasa tidak enak pada Om Bana. Kalau gitu minta mahar perhiasan aja Zah. Senilai 500 juta. Goda Alifah.
Alifa tahu kalau Om Bana mampu membelikan barang-barang tersebut untuk Izzah. Makanya Alifa sengaja mengomporin sahabatnya. Tapi sayangnya Izzah tidak terpengaruh sama sekali karena Izzah bukan tipe cewek yang materialistis. Alifa protes Izzah sambil mencubit pada sahabatnya. Kalau Om memang serius, datang saja ke rumah Om. Ini alamatnya. Ucap Izzah sambil menulis alamat rumahnya di sebuah kertas yang tersedia di ruang tersebut lalu menyerahkan pada Bana. Terima kasih banyak Izzah. Soal mahar kamu bebas mau minta apapun sama saya. Dibahas lain waktu saja Om. Lagian kedua orang tua saya juga belum tentu merestui atau tidak. Doain Zah. Semoga kedua orang tua kamu merestui kita. Amin ya Allah. Kabulkanlah doa Om Bana dan Izzah. Ucap Alifa sambil menengadahkan kedua telapak tangannya di depan dada. Amin, jawab Izzah dan Bana setempat. Kompak banget kalian. Jodoh deh pastinya. Goda Alifa membuat Izzah tersipu malu sementara Bana mencubit hidung Alifa karena merasa gemes. Awas ada yang memburu Om, canda Alifa sambil melirik sahabatnya yang justru setampan aktor Turki. Alifa cubit aku dong, ini beneran atau mimpi? Aku masih berasa mimpi Fe. Perintah Izzah pada sahabatnya ketika mereka berdua berjalan menuju asrama putri. Lebih tepatnya mereka berdua berada di lorong yang menyatu dengan ruang asatid. Ini nyata Izzah. Tanpa aku cubit pun benar-benar nyata. Gimana kalau jodoh nggak kemana kan? Begitupun dengan sebaliknya, kalau tidak berjodoh mau dikejar sekuat apapun tidak akan sampai. Iya kan? Goda Alifa. Benar Fe. Aku baru aja berusaha mengikhlaskan Ustadz Faisal. Langsung dapat gantinya. Ujar Izzah sambil tersenyum. Itu berkah dari keikhlasan Zah. Gimana? Gantengan siapa? Ustadz Faisal atau Om Bana? Tanya Alifa setengah menggoda. Gantengan Om Bana kemana-mana. Dia lebih kekar berotot pokoknya perfect. Apalagi kalau lagi senyum waduh bikin jantung berdenyut. Jawab Izzah sambil terkikik. Tanpa mereka sadari Ustadz Faisal ternyata berada di balik tembok sambil menenteng satu sandal jepit yang akan dikembalikan pada Alifa. Siapa Om Bana? Apa pria yang tadi berpenampilan sangat rapi berjas dan dasi? Batin Ustadz Faisal mengingat pria gagah yang ia temui di depan dalam. Bahkan Ustadz Faisal masih ingin berdiam di tempat itu untuk mendengar obrolan mereka berdua. Izzah memang tidak terlalu buruk. Bahkan tahi lalat di pipi sebelah kiri menambahkan kesan manis untuknya. Semoga aja kedua orang tua kamu merestui Om Bana. Jadi kita bakal sahabatan selamanya Zah. Kita bakal sering bertemu meskipun kelak kita tidak di pondok lagi. Karena Om Bana sering berkunjung menemui papi. Amin. Semoga saja Fe. Dia benar-benar jodoh yang disiapkan untukku. Oh iya, kenapa kamu tadi engak tanya soal kuliah? Maksud aku semisal Om Bana mau segera menghalalkan kamu. Apa kamu masih bisa kuliah setelah berstatus Nyonya Bana Abimaya? Aku gak mau terlalu membebaninya Fe. Dengan beliau mau menikahi aku yang memiliki banyak kekurangan. Itu sudah lebih dari cukup. Jawab Izzah. Tapi aku sangat yakin Om Bana pasti akan menyuruh istrinya untuk melanjutkan kuliah. Karena setahu aku Om Bana itu sangat mementingkan pendidikan. Bahkan dia dulu rela kerja paruh waktu demi bisa membiayai kuliahnya sendiri. Papar Alifa. Terserah bagaimana nantinya aja Fe. Aku serahkan semuanya sama beliau. Yang terpenting aku harus berusaha menjadi istri yang solehah untuknya. Wah, beruntungnya Om Bana dapat wanita seperti kamu Zah. Yang gak mau menuntut apapun meskipun Om Bana memiliki banyak materi. Puji Alifa. Justru sepertinya aku yang beruntung mendapatkan beliau yang mau menerima aku apa adanya Fe. Iya deh iya. Sama-sama beruntung. Semoga aja cepat dapat kabar bahagia tentang restu kedua orang tua kamu Zah. Amin. Deh. Jeti Izzah sudah dihitbah. Batin Ustadz Faisal. Kenapa tiba-tiba perasaannya mendadak kacau setelah mendengar dua kabar yang mengejutkan dalam waktu yang berdekatan. Bahkan sandal jepit yang dipegang sampai terlepas dari tangannya, menandakan Ustadz Faisal sedang tidak baik-baik saja. Ustadz Faisal pun merasa bersalah pada Izzah karena telah membuatnya salah paham. Faisal pun urung memberikan sandal jepit milik Alifa. Karena saat ini, Ustadz Faisal merasa belum mampu berhadapan dengan kedua wanita itu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Masuk Sal. Jawab Gus Hafi begitu melihat sahabatnya masuk ke ruangannya. Duduk Sal, ada apa? Faisal pun duduk berseberangan dengan Gus Hafi hanya terhalang meja. Ini Gus, saya mau mengembalikan sandal jepit punya Ning Alifa. Sandal jepit Alifa?
Heran Gus Hafi. Iya Gus, kemarin Alifa mencari sandal jepit di depan masjid, tapi tidak ketemu. Setelah Ning Alifa pergi ternyata sandalnya ada di ujung dengan posisi terbalik. Jadi nggak kelihatan. Jelas Ustadz Faisal berharap Gus Hafi tidak salah paham padanya. Terima kasih banyak, jawab Gus Hafi. Bagaimana dengan perasaan kamu, Sal? Tanya Gus Hafi. Maksud Gus? Aku tahu kamu berniat mengajak Alifa ta'aruf, tapi mohon maaf dia sudah bukan wanita lajang lagi. Papar Gus Hafi. Oh soal itu Ustadz Faisal tersenyum sambil mengusap-usap lehernya yang tak gatal sama sekali. Justru saya yang seharusnya minta maaf sama Gus. Karena saya tidak mencari tahu dahulu tentang status Ning Alifa. Saya benar-benar minta maaf Gus. Sesal Faisal sekaligus merasa sungkan. Sudah saya maafkan. Tapi bagaimana perasaan kamu saat ini? Tentu saja patah hati Gus. Baru pertama kali menyukai seorang wanita. Ternyata yang aku sukai justru istri sahabatku sendiri. Maaf Gus. Jawab Ustaz Faisal tetap ramah dan mengulas senyum. Maaf kalau kamu sudah patah hati gara-gara aku, ucap Gus Hafi merasa prihatin pek sahabatnya. Tidak sama sekali Gus. Mungkin ini sudah takdir jalan hidupku. Supaya aku lebih berhati-hati lagi ke depannya. Selain itu, aku juga merasa senang. Ning Alifa berada di tangan yang tepat. Sekali lagi selamat Gus. Semoga kalian menjadi pasangan sakinah mawadah dan warahmah. Doa tulus dari Ustadz Faisal. Amin. Terima kasih banyak. Semoga kamu juga lekas mendapatkan gantinya, yang lebih segala-galanya. Gus Hafi pun mendoakan sahabatnya. Atau mau cari jodoh lewat Abah, seperti keinginan Fardan? Tanya Gus Hafi. Jangan dulu Gus, untuk saat ini aku masih ingin sendiri dulu. Sampai benar-benar siap. Jawab Faisal meyakinkan dirinya untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Jangan lama-lama Sal. Ingat usia semakin bertambah. Mohon doanya Gus, keduanya pun saling berpelukan. Sebagai sahabat yang cukup akrab keduanya tetap harus saling mendukung satu sama lain dan menghargai pilihannya. Di asrama putri saat ini Alifa dan Izzah sedang menikmati makan siang yang dikirim oleh Bibik Maryam dengan menu cumi pedas asam manis, kesukaan Alifa. Enak banget Feh, aku baru pertama kali makan cumi seenaknya ini. Puji Izzah setelah menelan makanannya. Masakan Bibik memang enak, terutama Bibik Maryam. Kamu kok akrab banget sama Bibik Maryam, bukannya dia seorang pembantu Feh? Pertanyaan yang disimpan sejak tadi akhirnya keluar juga dari bibir Izzah. Memangnya kenapa Zah kalau Bibik Maryam seorang pembantu? Biasanya yang aku lihat di TV-TV ikan terbang. Seorang pembantu sering diperlakukan kasar sama majikannya. Bahkan ada yang disuruh-suruh dengan kata-kata yang kasar. Ucap Izzah. Hahaha itu kan di TV Zah. Ini dunia nyata. Toh pembantu itu pekerjaan yang sangat mulia. Karena mau membantu mengurus berbagai hal di rumah aku. Bahkan aku, Mami dan Papi menganggap semua para pekerja sebagai keluarga sendiri Zah. Jadi kita cukup akrab sama semua pekerja di rumah. Bahkan dari kecil aku lebih sering dirawat sama Bibik Maryam. Dulu kan Mami masih kerja. Jadi Bibik Maryam sudah seperti orang tuaku Zah. Wah aku salut sama keluarga kamu Fe. Tapi banyak loh di berita-berita kalau ada pembantu yang disiksa sama majikan gara-gara hal sepele. Tetangga aku juga ada yang bekerja jadi pembantu. Sudah kerja selama 1 tahun tapi tidak digaji sama sekali. Makanya dia pulang. Memilih bekerja di sawah daripada jadi pembantu. Ucap Izzah. Kasihan banget ya Zah. Padahal pekerjaan seorang pembantu itu cukup melelahkan Zah. Kenapa ya ada majikan yang tega menzolimi pembantunya? Padahal kita sama-sama manusia dan sama-sama punya perasaan. Alifa merasa miris mendengar cerita dari Izzah. Iya, makanya para pembantu yang bekerja di rumah kamu sangat beruntung. Aku juga mau bekerja di rumah kamu, apalagi majikannya sebaik kamu dan keluarga kamu. Inyonya mana-mana boleh jadi pembantu. Yang ada kamu bakal punya pembantu. Om Bana nggak akan membiarkan istrinya membersihkan rumah sebesar itu seorang diri. Memangnya kamu pernah lihat rumah Om Bana? Izzah mendadak kepo. Ya pernah. Waktu itu diajak Papi untuk melihat rumah yang baru dibeli sama Om Bana. Nggak jauh dari komplek rumah aku Zah. Cuma 5 menit sampailah di rumah Om Bana kalau naik kendaraan. Wah dekat dong. Dekat cuman beda komplek. Keesokan paginya Alifa mematung tanpa sadar tatapan tertuju pada pria berpenampilan berbeda dari biasanya. Celana panjang bahan dipadukan dengan kemeja lengan panjang yang dibalut jas berwarna hitam. Ditambah dasi melilit di lehernya.
pria tersebut tidak menyadari keberadaan Alifa, namun Alifa dapat melihat dengan jelas dari kejauhan. Gus Hafi ganteng banget, bahkan mirip aktor Turki, tinggi besar, sangat cocok dengan jas yang dikenakannya. Tapi mau kemana Gus Hafi sepagi ini dengan penampilan yang berbeda? Batin Alifa, ingin rasanya Alifa menghampiri suaminya dan memeluk sambil menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya. Namun apalah dah, karena Gus Hafi berada di antara para kangkang santri, Alifa hanya bisa menatap dari kejauhan sambil berharap Gus Hafi akan menoleh ke arahnya. Namun harapan Alifa tidak terwujud karena Gus Hafi sudah terlihat menaiki mobil Pajero Sport keluaran terbaru berwarna hitam. Diikuti kang santri yang Alifa tahu dia bertugas sebagai sopir pribadi keluarga Abah Abdullah. Penampilannya seperti orang yang mau nikah. Masa iya Gus Hafi mau nikah lagi? Punya satu istri aja belum dia apa-apain. Batin Alifa mendadak nesing. Tapi Papi dan Om Bana juga setiap hari penampilan seperti Gus Hafi saat ini. Mereka berdua ke kantor bukan mau nikah, berarti Gus Hafi nggak nikah lagi. Semoga aja ya Allah. Jangan biarkan Gus Hafi direbut oleh wanita manapun. Karena dia hanya boleh dimiliki satu wanita yaitu aku. Alifa melantunkan banyak doa untuk suaminya. Apa mungkin Gus Hafi mau ke kantor juga? Memangnya punya perusahaan? Apa aku ke dalam aja ya? Tanya sama Umi langsung. Daripada mati penasaran, bisa-bisa Gus Hafi jeti duda dong. Kalau Gus Hafi jeti duda, aduh aku gak mau bayangin hal itu. Sungguh mengerikan. Aku masih pengen hidup dan membersamai Gus memajukan pesantren ini. Pikiran Alifa traveling kemana-mana. Alifa ngapain bengong di sini? Dari tadi dicariin. Cepetan sekarang jatah kamu mengepel kamar. Aku sudah nyapu. Ucapan Izzah membuyarkan lamunan Alifa. Iya ini aku baru ambil kain pel, jawab Alifa sambil menunjukkan alat pel yang berada di tangannya. Alifa segera menyelesaikan tugas bersih-bersihnya supaya tidak terlambat ke sekolah. Entah mengapa pikiran Alifa menjadi kacau balau. Moodnya memburuk. Bahkan Alifa tidak fokus dalam mengikuti materi pelajaran yang sedang berlangsung. Alifa menatap buku paket yang berada di hadapannya. Bayangan Gus Hafi yang memakai setelan jas menempel di buku tersebut. Alifa pun menggelengkan kepalanya, lalu membuka lembar demi lembar untuk memastikan penglihatannya. Namun hasilnya tetap sama. Bayangan Gus Hafi menempel di setiap lembar buku yang Alifa buka. Alifa yang merasa kesal akhirnya mengucapkan istighfar tanpa Alifa sadari ternyata lantunan istighfar sangat keras sehingga seisi kelas mendengar semuanya sontak mereka semua menoleh ke arah Alifa. Begitupun dengan Ustazah Amira yang sedang menjelaskan materi pelajaran. Ada apa Alifa? Tanya Ustazah Amira sambil menatap Alifa yang masih memejamkan matanya. Alifa, kamu baik-baik saja kan? Namun tidak ada sahutan dari Alifa. Hingga Izzah menyenggol lengan Alifa. Membuat Alifa seketika membuka matanya. Namun Alifa sangat terkejut karena penghuni kelas yang berjumlah sekitar 50 santri menatap ke arahnya. Alifa hanya terdiam sambil menatap heran pada teman-teman. Alifa kamu kenapa? Sakit? Ustaz Amira mengulangi pertanyaannya yang sama. Alifa yang merasa bingung dengan pertanyaan dari Ustazah hanya menoleh ke arah Izzah butuh penjelasan. Alifa kalau sakit lebih baik ke Pokestren minta obat di sana. Ucap Ustazah Amira. Mendengar kata Pokestren tentu saja otak Alifa mendadak jernih. Sejernih mata air yang mengalir dari pegunungan. Iya Ustazah saya izin ke Pokestren sebentar jawab Alifa. Lalu Alifa meninggalkan kelas setelah mendapatkan persetujuan dari Ustazah Amira. Perasaan tadi sehat-sehat aja. Ada apa dengan Alifa? Batin Izzah sambil menatap kepergian sahabatnya. Sementara Alifa yang baru keluar dari kelas merasa senang bukan main. Karena letak Pokestren berada di depan dalam utama. Alifa pun berniat akan menemui Umi Nurul demi menuntaskan rasa penasarannya dengan kepergian Gus Hafi yang memakai pakaian tidak seperti biasanya. Alifa setengah berlari menuju Pokestren lebih tepatnya dalam menemui Umi Nurul. Tapi aku malu mau tanya sama Umi, Alifa nampak ragu. Malunya aku buang dulu, daripada mati karena penasaran. Kasihan kalau Gus Jeti duda ting-ting. Batin Alifa sambil terkikik geli. Namun begitu sampai di dalam, Alifa sangat kecewa. Karena hanya ada Mbak Hodim yang ia temui. Umi lagi pergi nih, ke rumah sahabatnya. Katanya ada acara tasyakuran di sana. Jawab Mbak Hodim begitu Alifa bertanya tentang keberadaan Umi Nurul. Perginya sama Gus ya Mbak? Tanya Alifa berharap menemukan informasi penting lewat Mbak Hodim. Tidak Ning, Umi diantar Kang Ridwan. Kalau Gus tadi diantar sama Kang Harun. Memangnya Gus kemana Mbak?
Tanya Alifah. Kurang tahu Ning. Soalnya waktu pamit ke Umi, saya tidak mendengar. Alifah mendesah, rasanya kecewa sudah jauh-jauh dari kelas. Rela meninggalkan pelajaran demi tahu tentang informasi namun hasilnya nihil. Alifah pun pamit dari dalam menuju ke kelas. Sepanjang perjalanan Alifah tak henti-hentinya memikirkan kepergian suaminya. Ya Allah, lindungilah dimanapun Mas Gusku berada. Jauhkanlah Mas Gusku dari wanita-wanita centil di luar sana. Jagalah hati Mas Gusku hanya untuk aku seorang. Jangan biarkan Mas Gusku menatap wanita-wanita cantik yang bukan mahram di luar sana. Jaga pandangan Mas Gusku hanya untukku seorang. Amin. Doa Alifah terdengar lebay namun sangat tulus dari hati yang aksi Gus Hafi yang menggemparkan seisi pesantren. Jam istirahat Izah mengajak Alifah menuju kantin. Lagi-lagi Izah dibuat heran karena Alifah tidak memesan apapun. Terpaksa Izah memesankan minuman segar kesukaan Alifah. Akan tetapi minuman itu hanya ditatap dengan wajah yang lesu tanpa berniat untuk meminumnya. Kamu itu sebenarnya kenapa sih, Feh? Dari pagi aku perhatiin kamu sering bengong. Tanya Izah setelah menelan bakso jumbo yang ia pesan. Gak apa-apa Zah, aku baik-baik saja. Jawab Alifah tanpa menatap ke arah Izah. Izah semakin yakin kalau sahabatnya sedang memikirkan sesuatu akan tetapi Izah tidak akan memaksanya untuk bercerita. Izah tetap menghargai Alifah. Kalau kamu cerita aku siap jadi pendengar setia, selain itu, siapa tahu aku bisa membantu, tawar Izah pada sahabatnya. Terima kasih banyak Izah, kamu memang sahabat aku yang paling baik, puji Alifah bersikap setenang mungkin. Namun tetap saja wajahnya menyiratkan kesedihan. Izah pun menyadari itu. Izah pun berusaha menghibur Alifah dengan cerita konyol tentang semasa kecilnya. Alifah terpingkal-pingkal mendengar cerita yang menurutnya sangat lucu. Bahkan Alifah menjadi penasaran dengan tempat tinggal Izah yang berada di desa. Alifah bisa melupakan kesedihannya. Tentu saja Izah merasa senang bisa menghibur sahabatnya yang awalnya bermuka masam kini kembali ceria. Aku jadi pengen main ke desa kamu Zah. Sepertinya di sana asik dan menyenangkan. Ucap Alifah mulai banyak bicara. Tentu saja, nanti kalau liburan kamu wajib main ke tempat aku. Bakal aku ajak kamu ke sawah. Aku juga pengen lihat seperti apa reaksi Putri Sultan sekaligus Ning Alifah, istri dari seorang Gus idola sejuta umat. Begitu terjun langsung ke sawah yang banyak lumpurnya. Canda Izah sambil tertawa. Ah kamu ini, kita sama aja Sah. Enggak ada bedanya, sama-sama manusia. Jawab Alifah sambil tertawa. Alifah tidak pernah membanggakan dirinya. Bahkan Alifah selalu bersikap rendah hati dan mudah membaur dengan para santri lainnya tidak pandang bulu. Alifah pun disukai banyak teman-temannya. Izah pun menatap bangga pada sahabatnya. Di saat keduanya asik bercanda, tiba-tiba Ustadz Fardan dan Ustadz Faisal datang dan duduk tepat di sebelah meja mereka. Kebetulan hanya di tempat itu yang masih kosong belum berpenghuni. Kecanggungan pun terjadi di antara Alifah, Izah dan Ustadz Faisal. Hanya Ustadz Fardan yang terlihat santai. Assalamualaikum Ning Alifah, sapa Ustadz Fardan membuat Alifah terkejut. Mendengar dirinya dipanggil Ning di tempat umum seperti ini. Alifah khawatir ada yang mendengar panggilan tersebut. Waalaikumsalam. Jangan panggil Ning, Ustadz. Protes Alifah setelah menjawab salam dari Ustadz Fardan. Hehe maaf. Kelepasan, sudah makan? Sudah, jawab Alifah sekenanya. Berbeda dengan Ustadz Faisal dan Izah yang masih terdiam dengan suasana yang menjadi kikuk. Alifah, sandal kamu yang sebelah sudah saya kasihkan ke Gus Hafi. Kemarin saya menemukannya. Ucap Ustadz Faisal pada akhirnya membuka suara untuk mengurangi kecanggungan. Faisal berusaha menerima kenyataan. Terima kasih banyak Ustadz sudah menemukan sandal saya. Dan maaf soal yang waktu itu. Saya hanya bisa berdoa semoga Ustadz Faisal segera mendapatkan wanita yang lebih baik. Jawab Alifah meskipun sedikit sungkan. Kamu tidak perlu meminta maaf karena kamu tidak melakukan kesalahan sama sekali. Dan lebih baik kita lupakan hal itu. Pinta Ustadz Faisal membuat Alifah merasa lega. Tidak lama kemudian pesanan kedua Ustadz datang. Alifah dan Izah memilih pamit karena makanan mereka sudah habis. Terutama Izah. Karena Alifah hanya memesan minuman, itu pun Izah yang memesankan untuknya. Enggak nyangka Gus Hafi menikahi santrinya sendiri. Tapi kalau santrinya secantik Alifah, tentu saja siapapun ingin memilikinya. Ucap Ustadz Fardan begitu Alifah sudah keluar dari kantin. Fardan pun memelankan nada bicaranya supaya tidak terdengar oleh orang lain. Iya, Gus memang beruntung. Jawab Faisal sambil mengunyah makanannya.
Kali ini, Ustadz Faisal tidak merasakan nikmatnya makanan yang disantap karena hatinya masih tidak baik-baik saja. Kalau gitu pindah haluan aja ke sahabatnya Alifah, dia juga cantik, ucap Fardan pada sahabatnya. Tidak semudah itu Fardan, Faisal tidak menjelaskan bahwa Izzah sudah ada yang melamarnya. Faisal masih terlalu sungkan untuk membahas mengenai dua wanita itu. Sore hari setelah selesai mengabsah kitab bersama Ustazah Komariah, Alifah berjalan sendirian menuju asrama putri. Sementara Izzah masih menyetorkan hafalan Al-Qurannya dengan guru tahfidz di pesantren ini. Alifah mengurungkan niatnya kembali ke asrama. Ia memilih naik ke lantai 2 gedung asrama, di mana tempat itu adalah tempat untuk menjemur pakaian para santri putri. Alifah bukan mau mengangkat jemuran ataupun menjemur, melainkan duduk sambil menatap ke arah bawah, lebih tepatnya menatap dalam dari ketinggian. Belum lama Alifah duduk di dekat pagar pembatas, terlihat mobil Pajero Sports berwarna hitam milik Gus Hafi memasuki pelataran dalam. Alifah menajamkan matanya untuk memastikan siapa yang keluar dari mobil tersebut. Terlihat Gus Hafi keluar dari mobil masih memakai pakaian yang sama seperti tadi pagi. Tak lama kemudian terlihat mobil sedan silver parkir bersebelahan dengan mobil Gus Hafi. Alifah semakin penasaran siapa gerangan yang memakai mobil tersebut. Dada Alifah terasa sesak begitu melihat wanita memakai kebaya putih dipadukan dengan rok span panjang batik. Dengan kepala berbalut hijab yang sudah dibentuk sedemikian rupa, Alifah terpaku menatap wanita tersebut. Siapa dia? Apa benar Gus Hafi menikah lagi? Kalau enggak, kenapa mereka memakai pakaian yang sangat resmi, bahkan ada wanita itu juga? Batin Alifah semakin cemas. Deh, mata Alifah melotot begitu melihat wajah wanita tersebut dengan jelas. Jeti Didia Anjani. Tubuh Alifah bergetar seketika, tangisnya pun pecah tanpa bisa ia cegah. Alifah tergugu hingga beberapa menit. Alifah merasa dibohongi oleh suaminya. Alifah benar-benar sangat kecewa. Namun Alifah bisa apa? Toh semua sudah terjadi. Begitu terdengar suara azan maghrib, Alifah menghentikan tangisnya, mengusap wajahnya yang sudah basah akibat terkena air mata. Alifah memilih turun dengan langkah gontai, menapaki anak tangga satu persatu. Bahkan Alifah berusaha menyembunyikan kesedihannya. Alifah mengambil air wudhu dan memilih sholat maghrib di dalam asrama. Alifah tidak mungkin datang ke masjid dengan wajah yang sembab. Beruntung Izzah sudah ke masjid sehingga tidak melihat keadaan Alifah saat ini yang begitu menyedihkan. Aku masih berharap kalau dugaanku salah. Mungkin mereka hanya kebetulan memakai pakaian yang resmi karena habis menghadiri acara yang sama. Tapi acara apa hingga seharian penuh baru kembali? Gumam Alifah sebelum melaksanakan sholat maghrib. Astagfirullahaladzim. Kuatkan hati hamba. Semoga dugaan hamba salah. Bahkan saat ini aku tidak berani kendalem, takut mengetahui kenyataan yang begitu menyakitkan. Meskipun belum tentu benar, tapi aku sungguh merasa cemas. Batin Alifah dengan berlinang air mata. Keesokan harinya Alifah benar-benar menghindari dalam. Bahkan ketika Ustadz Fardan menyampaikan pesan dari Gus Hafi supaya Alifah datang ke ruangan Gus Hafi, Alifah hanya mengucapkan terima kasih pada Ustadz Fardan tanpa berniat akan menuju ke ruangan Gus Hafi. Ketika jam istirahat berlangsung, Alifah memilih menuju perpustakaan untuk membaca buku sepuasnya demi menghibur dirinya sendiri. Izzah pun dibuat heran melihat tingkah Alifah yang terkesan menghindarinya. Tak jarang Alifah membaca buku sambil menitikan air mata. Dirinya membayangkan poligami, rasanya benar-benar menyesakan dada. Bahkan Alifah sampai sulit bernafas. Gus Hafi merasa resah karena sudah menunggu begitu lama, namun istrinya tak kunjung datang hingga jam istirahat berakhir. Gus Hafi masih menunggu istrinya. 2 hari tidak bertemu Alifah. Gus Hafi merasakan rindu yang menyiksa. Bahkan Gus Hafi uring-uringan tidak jelas. Ada apa dengan dia? Biasanya paling cepat kalau disuruh ke ruangan. Kenapa sekarang justru tidak datang? Batin Gus Hafi sambil menatap layar ponselnya yang menampilkan gambar Alifah ketika sedang tertidur pulas. Gus Hafi mengambil gambar tersebut secara diam-diam. Menurutnya wajah Alifah ketika tidur terlihat menggemaskan, bikin Gus Hafi senyum-senyum sendiri. Sebenarnya kedatangan Anjani ke pesantren untuk menjemput Ustazah Amira. Karena selepas maghrib akan menghadiri pesta pernikahan sahabatnya. Kebetulan Amira dan Anjani mendapat undangan yang sama. Sehingga mereka berdua memutuskan untuk pergi ke pesta berdua. Namun naasnya kedatangan Anjani beriringan dengan mobil Gus Hafi begitu memasuki area dalam. Sehingga Alifah yang kebetulan melihatnya, otaknya seketika menyimpulkan sendiri tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu. Semenjak Alifah menyukai Gus Hafi, Alifah menjadi pencemburu. Mengingat banyak wanita yang menyukai suaminya, sehingga Alifah harus tetap waspada.
bahkan pernah mewanti-wanti suaminya supaya tidak terlalu dekat dengan wanita manapun. 3 hari sudah berlalu sejak kejadian itu. Gus Hafiz semakin resah karena belum juga bisa bertemu dengan istrinya. Bahkan kemarin Gus Hafiz sempat menitip pesan pada ustazah yang bertugas sebagai keamanan santri putri untuk menyampaikan pesan pada Alifah supaya datang ke dalam dengan berdalih perintah Umi. Namun Alifah tetap tidak muncul di dalam. Tepat pagi ini, setiap hari Senin pesantren tetap mengadakan upacara seperti biasanya. Gus Hafiz yang berbaris berjejer di depan dengan para guru-guru menatap ke arah kelompok Alifah. Namun istrinya tidak terlihat dari pandangannya. Mungkin terhalang santri lain. Hanya Izah yang terlihat jelas berada di barisan nomor 2 dari depan. Ya Allah, di mana istriku berada? Pertemukanlah kami dengannya. Aku sangat merindukannya. Batin Gus Hafiz sambil menundukkan wajahnya. Upacara pun berlangsung dengan tertib. Tidak ada gangguan sedikit pun. Hanya saja matahari yang begitu terik membuat para santri bermandikan keringat. Namun konon katanya sinar matahari di pagi hari sangat bagus untuk kesehatan tubuh. Astagfirullahaladzim. Tolong. Ucap salah satu santri begitu menyadari ada salah satu santri yang pingsan. Teman-teman yang berbaris di sekitarnya membantu menopang santri tersebut supaya tidak terjatuh. Astagfirullah, Alifah, pekik Izah begitu menengok ke belakang, ternyata sahabatnya yang pingsan. Izah merasa panik bukan main. Izah ingat betul tadi pagi Alifah melewatkan sarapan pagi dengan berdalih belum lapar. Padahal biasanya Alifah tidak pernah melewatkan sarapan pagi. Meskipun Izah memekik tidak terlalu keras, namun Gus Hafiz mendadak merasa cemas begitu melihat Izah yang terlihat panik. Dengan gerakan refleks, Gus Hafiz berlari menuju kerumunan santri putri yang masih menopang tubuh Alifah. Karena para ustadzah belum ada yang datang. Gus Hafiz sangat panik begitu melihat wajah Alifah terlihat sangat pucat. Minggir, tegas Gus Hafiz. Membelah kerumunan santriwati, membuat semua orang ternganga. Terutama para ustadzah merasa heran melihat Gusnya berlari ke arah santri putri yang seharusnya tidak ia lakukan. Tanpa mengatakan sepatah kata pun Gus Hafiz mengangkat tubuh Alifah, tidak peduli dengan ribuan mata yang menatap dirinya. Yang Gus Hafiz pikirkan saat ini adalah kesembuhan Alifah. Mari Gus, saya bantu, tawar Ustazah Komariah. Mengekori Gus Hafiz. Karena seharusnya Ustazah Komariah lah yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada santriwati. Namun Gus Hafiz tidak menghiraukan ucapan Ustazah Komariah. Gus Hafiz tetap fokus berjalan menuju pokestren. Beruntung dokter yang bertugas sudah hadir di sana sehingga Alifah segera ditangani oleh sang dokter. Assalamualaikum dokter, tolong periksa dia. Tiba-tiba pingsan saat upacara berlangsung. Ucap Gus Hafiz lalu membaringkan Alifah di berangkar. Waalaikumsalam. Baik Gus, silahkan tunggu di luar. Biar saya periksa pasien dahulu. Jawab sang dokter. Gus Hafiz hendak protes namun akhirnya tetap mematuhi ucapan dokter. Gus Hafiz berjalan mondar-mandir terlihat sangat panik. Semua gerak-gerik Gus Hafiz tidak lepas dari pengamatan Ustazah Komariah. Ada apa dengan Gus? Kenapa terlihat sangat panik? Padahal dia hanya santri. Kok aneh banget Gus Hafiz? Masa iya dia naksir sama Alifah? Nggak mungkin. Tapi kenapa Gus Hafiz menggendongnya? Padahal jelas-jelas bukan mahram. Batin Ustazah Komariah sambil melirik Gus Hafiz yang tidak menganggap keberadaannya. Beberapa saat kemudian dokter mengatakan bahwa Alifah hanya kelelahan. Tapi hingga saat ini Alifah belum sadarkan diri. Terpaksa sang dokter memasang infus untuk Alifah. Setelah infus terpasang, Gus Hafiz memutuskan untuk membawa Alifah ke dalam. Dengan bantuan sang dokter, Alifah kini sudah berbaring di sebuah kamar yang berada di lantai dasar. Sang dokter pun sempat heran karena Alifah mendapatkan perlakuan istimewa dari Gus Hafiz. Namun dokter tersebut tidak berani bertanya. Begitupun dengan Ustazah Komariah, semakin heran sekaligus cemburu begitu melihat Gus Hafiz membawa Alifah ke dalam dan akan dirawat di sana. Kenapa diistimewakan sama Gus? Batin Ustazah Komariah merasa kesal bukan main. Seharusnya aku yang pingsan biar digendong sama Gus, bukan Alifah. Gus, aku ini menyukai Gus sejak dahulu kala. Tapi Gus sama sekali tidak pernah menganggap keberadaanku. Apa kurangnya aku? Bahkan banyak yang bilang aku cantik, pintar dan guru yang berprestasi dan berbakat. Buka mata hati Gus untukku supaya bisa membedakan mana yang harus Gus pilih, yaitu aku. Ustazah Komariah terus menggerutu di dalam hatinya. Wah, beruntungnya Alifah bisa digendong sama Gus Hafiz, bisik-bisik para santri yang masih melanjutkan upacara. Tapi bukan mahram, kenapa Gus Hafiz menggendongnya? Tanya salah satu santri lainnya. Gus menyukai Alifah kali.
Jangan ngawur, mana mungkin Gus suka sama santrinya. Tadi itu benar-benar darurat karena belum ada yang menolong, makanya Gus refleks menolong Alifah. Beliau kan yang bertanggung jawab di pondok ini. Tentu saja Gus Hafi tidak ingin terjadi hal buruk di pondoknya. Bisa diam gak sih? Masih upacara ini? Ngerumpinya nanti aja. Protes Izzah, kupingnya sudah mulai panas mendengarkan para santri yang membahas tentang Alifah dan Gus Hafi. Kamu temannya Alifah, kenapa nggak ikut nungguin? Kan sudah ada Ustazah Komariah. Udah jangan berisik, nanti kena hukuman mau. Tegas Izzah seketika membuat teman yang tadi ngerumpi mendadak diam seribu. Siap enggak deh, punya banyak anak. Umi Nurul tak kalah paniknya begitu melihat dokter masuk ke rumahnya beserta Gus Hafi. Bahkan Umi Nurul belum tahu siapa yang digendong oleh Gus Hafi menuju kamar yang dekat dengan ruang tamu. Ada apa ini, Dok? Tanya Umi dengan raut wajah yang cukup panik. Ada santri yang pingsan saat upacara, Bunyai jawab sang dokter begitu hendak meninggalkan dalam. Tapi bagaimana keadaannya? Baik-baik saja Bunyai. Sudah saya pasang infus. Insya Allah sebentar lagi akan siuman. Dokter pun segera pamit menuju ke Pokestren. Sementara Umi Nurul tergopoh-gopoh menuju kamar untuk melihat keadaan santri yang pingsan. Innalillahi. Alifah, kenapa bisa begini? Pekik Umi Nurul sangat terkejut begitu melihat wajah Alifah yang terbaring di atas ranjang dan Gus Hafi sedang menjaganya. Umi, gumam Gus Hafi. Kok bisa istrimu begini, Lei? Protes Umi sambil menempelkan punggung tangan ke kening Alifah. Aku juga tidak tahu, Umi. Tiba-tiba Alifah pingsan saat upacara. Ya sudah, kamu jagain. Jangan kemana-mana. Umi mau buatin teh hangat buat Alifah. Biar nanti kalau dia sadar bisa langsung diminum. Iya, Umi. Beberapa saat kemudian Alifah mengerjap-ngerjapkan matanya mengindai sekeliling yang nampak asing. Begitu tatapannya tertuju pada Gus Hafi, Alifah segera mengalihkan pandangannya. Alhamdulillah akhirnya adik sadar juga. Apa yang adik rasakan? Tanya Gus Hafi sambil menggenggam telapak tangan istrinya. Namun Alifah tidak menjawabnya. Justru Alifah sibuk dengan pikirannya sendiri. Sepertinya benar Gus nikah lagi. Makanya aku dibawa ke kamar ini. Pasti kamar yang di atas sudah dihuni oleh istri barunya. Batin Alifah dadanya mendadak sesak. Namun Gan bertanya, Alifah benar-benar takut kecewa, makanya dia lebih baik diam. Sambil menunggu Gus sendiri yang akan jujur padanya. Ceklek. Suara pintu terbuka. Umi Nurul datang membawa teh hangat beserta bubur sumsum. Kebetulan Mbak Hodim tadi pagi membuat bubur sumsum untuk Abah yang baru pulang dari luar kota. Alhamdulillah kamu sudah siuman, Nak. Umi Nurul meletakkan nampan di atas nakas lalu duduk di tepi ranjang dan mengusap-usap lengan Alifah. Apa yang kamu rasakan, Nak? Tanya Umi Nurul dengan lembut. Alifah hanya terdiam sambil menatap Umi Nurul yang terlihat begitu kentara mencemaskannya. Apa Umi juga nggak mau menjelaskan sama aku? Batin Alifah sedikit kecewa pada Umi Nurul. Alifah, minum tehnya biar perut kamu terasa hangat. Umi Nurul membantu Alifah untuk duduk, lalu menyodorkan gelas berisi teh pada Alifah. Bukannya menerima teh tersebut, namun Alifah melingkarkan kedua tangannya di perut Umi Nurul dan menyembunyikan wajahnya di ketiak Umi Nurul. Tentu saja ibu mertuanya merasa terkejut. Namun setelah menyadari, Umi Nurul merangkul Alifah sambil mengusap-usap punggung Alifah dengan lembut. Tehnya diminum dulu ya, setelah itu makan, biar disuapin sama suamimu. Ucap Umi Nurul terdengar menenangkan. Alifah tetap terdiam hingga akhirnya Umi Nurul meninggalkan kamar untuk memberi kesempatan pada sepasang suami istri untuk saling mengobrol dari hati ke hati. Umi Nurul pun kemarin sempat melihat putranya uring-uringan gara-gara Alifah tidak datang ke dalam. Gus Hafi marahi mangkok berisi bubur sumsum lalu duduk di tepi ranjang berniat untuk menyuapi istrinya. Ayo makan dulu biar cepat sehat. Alifah hanya diam sambil melirik sekilas ke arah sendok yang mengarah ke mulutnya. Hingga beberapa menit Alifah tidak membuka mulutnya. Gus Hafi menghela nafas panjang berusaha menyebarkan hatinya. Aku nggak bisa bayangin jika harus berbagi suami dengan wanita lain, batin Alifah sambil menatap sendok yang berada di depan mulutnya. Ayo buka mulutnya deh. Atau mau Mas buka dengan cara yang lain? Ucap Gus Hafi dengan penuh kelembutan. Bahkan Gus Hafi tidak merasa marah sama sekali dengan kelakuan istrinya yang sedikit menyebalkan. Buka atau enggak? Mas buka pakai bibir loh, kalau dalam hitungan ketiga belum juga buka mulut. Meskipun sedikit mengancam, namun tetap dengan nada yang lembut. Alifah sempat terkejut mendengar ucapan suaminya. Namun dia masih dalam mode ngambek. Hatinya masih kacau balau sehingga masih tetap enggan bersuara. 1, 2, 3.
Kek Alifa dengan cepat menerima suapan dari suaminya dengan cukup kasar, bahkan sendoknya sampai ia gigit saking emosinya. Gus Hafi mengulum senyum melihat tingkah istrinya yang sangat mengejutkan. Nah gitu dong sayang, makan yang banyak biar sehat. Gus Hafi menyuapi Alifa hingga tandas. Namun pada suapan terakhir air mata Alifa mengalir begitu saja. Alifa membayangkan Gus Hafi menyuapi wanita lain. Alifa benar-benar merasa sesak di dada. Loh kok nangis? Ada apa? Panik Gus Hafi lalu meletakkan mangkok ke atas nakas lalu merengkuh istrinya ke dalam pelukannya. Gus Hafi mengusap-usap punggung Alifa sesekali memberi kecupan di puncak kepala istrinya. Ada apa, Mas? Minta maaf kalau sudah maksa adik untuk makan. Mas hanya ingin adik tetap sehat. Jangan sedih lagi. Mas ikut sedih melihat adik menangis seperti ini. Kalau ada yang dirasa atau ada yang mengganjal di hati, lebih baik bicarakan secara baik-baik. Alifa sangat menikmati pelukan hangat dari suaminya, namun air mata Alifa tetap mengalir begitu terlintas di otaknya membayangkan suaminya memeluk wanita lain. Alifa sungguh merasa tidak rela itu semua terjadi. Maaf kalau Mas ada salah, tapi tolong kasih tahu di mana letak kesalahannya biar Mas perbaiki. Jangan diam saja seperti ini, Mas tidak bisa menebak isi hati adik. Alifa melepas diri dari pelukan suaminya lalu mengusap air matanya. Kalau aku mundur berarti aku jadi janda kembang. Aku gak sanggup menyandang status janda di usia yang masih sangat muda. Kira-kira masih ada ngakya yang mau sama janda seperti aku? Ustaz Faisal saja yang naksir sama aku belum tentu mau menerima jandaku. Lalu aku harus bagaimana? Bertahan rasanya sudah tidak sanggup jika harus berbagi suami dengan wanita lain. Alifa sibuk dengan pikirannya sendiri. Nasib-nasib, yang lain masih sibuk sekolah, aku sudah mikirin jadi janda. Tapi kalau itu benar-benar terjadi, aku mau kuliah di luar negeri sekaligus akan meniti karir di sana. Bila perlu gak akan kembali lagi ke sini. Biar mami sama papi biar ke sana kalau mereka kangen sama aku. Batin Alifa yang masih terdiam. Dek, jangan diam saja seperti ini. Tunjukkan di mana letak kesalahan Mas. Biar Mas tahu, lebih baik adik pukul Mas pakai batu daripada didiemin seperti ini. Gus Hafi menatap istrinya dengan sendu. Atau kamu diam saja karena pengin bulan madu? Iya kan? Ayo ngaku. Gus Hafi justru menggoda istrinya. Mau ke Turki, Bali, atau ke puncak yang dekat? Atau jangan-jangan adik penginnya bulan madu di kamar kita? Di kamar adik yang di rumah papi juga boleh. Mas gak akan menolak. Ucap Gus Hafi sambil tersenyum menggoda. Berbagai cara Gus Hafi lakukan demi istrinya supaya mau membuka suaranya. Jangan terlalu berharap Gus, ketus Alifa. Meskipun dengan suara ketus Gus Hafi bernafas dengan lega. Setidaknya istrinya sudah mau membuka suaranya. Untuk apa bulan madu? Semuanya gak perlu. Lebih baik Gus ajak istri baru Gus untuk pergi berbulan madu. Jangan ajak saya. Karena saya tidak pernah mau di madu. Sampai kapanpun. Tegas Alifa membuat Gus Hafi terkejut mendengar ucapan istrinya. Pasti istriku sedang mode cemburu. Tapi cemburu sama siapa? Batin Gus Hafi sambil mengulum senyum. Oh tentu saja Mas akan ngajak istri baru Mas untuk berbulan madu. Itu sudah Mas rencanakan sejak awal. Jawab Gus Hafi setengah bercanda. Alifa membulatkan matanya. Emosinya semakin memuncak. Jadi benar Gus nikah lagi? Kalau begitu lepaskan aku Gus. Aku gak mau di madu. Tegas Alifa. Siapa yang mau melepas istri secantik adek? Gak akan Mas lepas. Tapi Gus bilang mau pergi berbulan madu dengan istri baru. Saya tidak mau sampai itu terjadi, lebih baik Gus lepaskan saya, daripada saya sakit hati. Kalau adik Mas lepaskan lalu Mas mau bulan madu sama siapa? Karena adik satu-satunya istri barunya Mas. Enggak ada yang lain dan gak akan pernah ada gantinya. Tegas Gus Hafi. Alifa terdiam berusaha mencerna ucapan suaminya. Jeti? Tanya Alifa. Iya, istri baru yang Mas maksud itu adek. Dan Mas ingin tahu bagaimana adik bisa menyimpulkan Mas punya istri baru. Siapa yang adik cemburui hingga mendiamkan Mas berhari-hari? Tanya Gus Hafi sambil menangkup kedua pipi istrinya. Alifa terdiam sambil merasakan debaran jantungnya yang menggila. Apalagi berada di posisi sedekat ini dengan wajah Gus Hafi. Alifa memilih melingkarkan kedua tangannya di perut suaminya, lalu menyembunyikan wajahnya di dada bidang suaminya. Alifa benar-benar merasa malu sudah berpikir buruk pada suaminya. Jangan biarkan pikiran-pikiran buruk menghantui kamu. Karena pikiran buruk itu datangnya dari syaitan. Belajarlah berpikir positif. Jangan suka menyimpulkan sesuatu yang belum tahu kebenarannya. Mas sangat bahagia. Kamu cemburu pada Mas.
Itu tandanya Alifah Cea Amanda benar-benar mencintai Mas. Tapi jangan sampai cemburu buta seperti ini. Sangat tidak baik. Bahkan sampai menuduh suaminya menikah lagi. Itu sangat tidak baik dan jatuhnya fitnah. Adik tahu kan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ucap Gus Hafi dengan telaten penuh kelembutan mengingatkan istrinya dalam kebaikan. Maaf, ucap Alifah sambil mengeratkan pelukannya. Gus Hafi tersenyum, sudah Mas maafkan jauh sebelum adik minta maaf, jawab Gus Hafi sambil tersenyum penuh kelegaan. Tapi kenapa waktu itu Gus pakai jas bersama Anjani yang memakai kebaya brokat? Tanya Alifah masih dengan menyembunyikan wajahnya. Hahaha, jadi gara-gara itu, adik menyimpulkan kalau Mas nikah lagi. Masya Allah, lucunya istri Mas. Boleh engak sih Mas gigit adik, kenapa adik semenggemaskan ini? Ih, jawab dong. Protes Alifah sambil mengusap-usap hidungnya yang baru saja dicubit oleh suaminya. Mas baru pulang dari kantor. Kebetulan sampai dalam mobil kami beriringan. Anjani datang ke sini untuk menjemput Amira untuk menghadiri acara pernikahan sahabatnya. Enggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Mas. Paham istriku tercinta? Gus Hafi benar-benar merasa gemas dengan istri kecilnya. Melihat Alifah yang sudah membaik, Gus Hafi menelpon dokter yang berada di Pokestren untuk melepaskan infus Alifah. Setelah itu Gus Hafi mengajak Alifah menuju kamar yang berada di lantai atas. Gus Hafi meraih salah satu gamis yang berada di lemari, lalu menyerahkan pada Alifah. Karena Alifah masih memakai seragam sekolah. Gak apa-apa nih Gus, aku bolos sekolah. Tanya Alifah. Kan adik sedang sakit, lebih tepatnya sakit hati karena cemburu. Goda Gus Hafi, Alifah pun refleks melempar bantal pada suaminya. Namun dengan sigap Gus Hafi menangkapnya. Kalau begini bisa awet muda, punya istri yang sangat lucu. Batin Gus Hafi sambil menatap Alifah yang menuju ke walk-in closet untuk berganti pakaian. Seharian itu mereka berdua menghabiskan waktu bersama di dalam kamar, meskipun hanya ngobrol, bercanda, tapi keduanya benar-benar merasa bahagia bisa melepas rindu yang sempat tertahan. Bahkan ketika waktu sholat zuhur tiba, Gus Hafi memilih sholat di dalam kamarnya bersama istrinya. Selesai sholat Gus Hafi bersama Alifah murojaah Al-Quran supaya hafalannya tidak lupa. Selesai murojaah Gus Hafi membaringkan dirinya dengan berbantal paha istrinya. Alifah masih mengenakan mukena namun tidak protes dan membiarkan suaminya tiduran di pangkuannya. Mas tadi bilang, kalau waktu itu dari kantor. Memangnya Mas punya kantor apa? Tanya Alifah merasa penasaran. Sepertinya istriku saatnya mengetahui semuanya, batin Gus Hafi. Mas punya usaha kecil-kecilan, beberapa butik dan percetakan. Tapi semuanya Mas serahkan pada orang kepercayaan Mas. Jadi Mas cukup memantaunya dari rumah. Tapi 2 hari yang lalu, Mas ada pertemuan dengan klien dari luar negeri. Mereka pemilik pabrik kain. Karena Mas memasok kain dari luar negeri, dengan kualitas bagus tapi harganya lebih miring. Jadi Mas bisa mendapatkan untung lebih banyak. Itu namanya usaha besar Mas, bukan kecil-kecilan. Kainnya aja langsung didatangkan dari luar negeri, tentu saja butiknya bukan kaleng-kaleng. Ucap Alifah. Tapi tetap saja belum seberapa dibandingkan dengan punya papi. Tok tok tok. Maaf Gus, ditunggu Abah sama Umi untuk makan siang. Terdengar suara Mbah Hodim dari luar pintu. Iya Mbak, sebentar lagi kita turun. Jawab Gus Hafi tanpa membuka pintu kamarnya. Beberapa saat kemudian mereka sudah bergabung di ruang makan. Habis ngapain aja kalian di dalam kamar? Sampai nggak ngajar. Kalau bikin cucu buat Abah sih nggak apa-apa. Abah bisa maklum. Ucapan Abah sukses membuat Alifah tersedak. Abah ini kalau bicara Mbok Yo dipikir dulu. Kasihan itu mantu Umi sampai tersedak begitu. Protes Umi Nurul pada suaminya. Gus Hafi dengan sigap memberikan air putih pada Alifah sambil menepuk-nepuk bahunya. Memangnya Abah mau cucu berapa dari Hafi? Gus Hafi justru menanggapi ucapan Abahnya. Abah maunya yang banyak biar ramai. Banyak anak banyak rejeki. Jawab Abah membuat Alifah kembali terdesak. Siap enggak deh, punya banyak anak. Goda Gus Hafi membuat Alifah malu bukan main. Alifah belum terbiasa membahas soal itu sehingga merasa tabu dan sungkan. Kalian pikir itu mudah melahirkan, butuh perjuangan. Jangan seenaknya minta banyak anak tanpa memikirkan bagaimana rasanya seorang istri harus mengandung, melahirkan, menyusui. Itu tidak mudah. Butuh perjuangan yang besar. Protes Umi Nurul.
Tapi orang zaman dulu anaknya banyak, bahkan ada yang lebih dari 12, jawab Abah dengan santainya. Sekarang sudah beda, Bah. Nggak bisa disamain sama zaman dulu. Keduanya saling berdebat, namun Alifah tetap fokus pada makanannya. Bahkan Gus Hafiz sempat menyuapi istrinya sambil mendengarkan perdebatan kedua orang tua.